Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini seperti biasa, jadwalnya hari ini apa ya? Hari ini kita ada pameran LTA dari kakak-kakak DKV Angkatan 2017-2020. Ya, untuk sekarang masih jam 9.18, bentar lagi kita mulai acaranya. Ya, kita tunggu ya guys. Jadi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih kegiatan kita hari ini, judulnya itu seperti yang bisa kalian lihat di sini, yaitu Huru Hara Bersuara. Tema pameran ini berarti di saat suka atau duka dan dalam keadaan apapun, kita sebagai desainer harus bisa berkarya dalam bentuk apapun dengan kreativitas sesuai dengan yang dirasakan. Jadi, tema karya pada hari ini adalah di masa pandemi ini, sebagai mahasiswa di KP, kita harus bisa produktif dengan karya kita. Karya yang sudah dipelajari selama semester ini, artinya sebagai masalah yang harus dihadapi, yaitu bertemakan COVID-19 ya? Iya benar. Lalu bersuara diartikan sebagai karya yang dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi tema pada hari ini cocok sekali bagi kita para mahasiswa yang lagi survive di masa COVID-19. Harus tetap produktif, berkarya. Benar banget. Makanya di sini juga kita mengambil tema tetap produktif di rumah. Jadi walaupun kita di rumah, kita nggak boleh males-malesan guys. Tetap harus mengeluarkan karya gitu kan? Ya benar. Jadi yang selama di rumah jangan ngapain aja? Selama COVID ini. Aku sih kemarin sempat bikin filter. Filter IG, terus ada lagi kayak ngerjain tugas-tugas lah. Tugas-tugas dari rumah. Benar. Kalau kamu sendiri ngapain? Seperti biasa ya, ngasah kemampuan desain, video. Selama masa pandemi ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, benar. Jadi kita nunggu beberapa peserta lagi, baru kita akan mulai untuk acaranya. Baiklah teman-teman yang sudah bergabung. Mari kita mendengarkan sedikit kata sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Palkomtek, yaitu Bapak Benediktus Effendi, STMT. Pada Bapak Benediktus, kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Halo, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ya, ini di mana nih? Lagi sedang di mana? Adik-adik berdua ini di Palkomtek. Di Palkomtek. Oh, iya, oke, sip.
Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, jadi saya pertama mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dalam situasi seperti ini kita masih tetap bisa berkegiatan. Saya juga apresiasi adik-adik tetap semangat ya, juga untuk pameran ini, satu pameran yang menurut saya sangat penting untuk bidang ilmu yang adik-adik geluti, bahwa hasil karya itu kan harus jelas dan bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Saya berharap juga melalui pameran ini juga semakin mendekatkan adik-adik semua ke bidang yang akan digeluti nantinya setelah tamat kuliah. Karena makin ke kini, makin ke masa depan, itu semua kuliah itu akan pada akhirnya berorientasi pada apa yang kita akan bisa kerjakan nantinya ya. Apalagi dengan konsep kuliah yang baru yang ditetapkan oleh menteri kita yang juga masih sangat muda itu, sangat jelas sekali bahwa diharapkan pendidikan tinggi itu bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memang siap berkarya nanti. Bukan cuma sekedar mendapatkan ijazah dan gelar, tapi karyanya itu jelas, yang bisa mendukung kehidupan yang lebih baik, baik bagi diri sendiri, bagi orang-orang terdekat, maupun bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Jadi saya menyambut baik pameran ini, dan saya akan pantau terus nanti hasil-hasilnya. Dan sekali lagi, anak-anak DKV sudah buat sesuatu yang menurut saya terobosan yang luar biasa. Dan saya berharap saya berharap ke depan bisa semakin baik lagi, semakin semangat ya, walaupun kita belum bisa kumpul sama-sama di kampus ya. Ya Pak. Tapi kita berdoa supaya situasi semakin cepat membaik, kita bisa ketemu lagi di kampus bersama-sama. Saya yakin interaksinya beda ya kalau ketemu begini nggak ketemu memang langsung di kampus ya. Saya yakin juga kalian merindukan suasana kampus, kita juga merindukan suasana-suasana yang kita di mana bisa ketemu langsung, tapi ya kondisi memang seperti ini, sementara kita patuh dulu pada ketentuan pemerintah. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menjadi panitia yang terlibat di acara ini ya, semua dari mulai persiapan, pelaksanaannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen ya yang sudah mendukung acara ini. Pak Alfred, terima kasih juga. Saya yakin juga Pak Alfred banyak support ya. Tim dari dukungan dari Salpas juga ya yang sudah mendukung acara ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar sampai selesai nanti. Sampai kapan acaranya ya? Satu hari ini? Satu hari ini, Pak. Sampai jam berapa? Dua hari, Pak. Kalau hari ini kita pameran LTA, kalau besok untuk yang pameran UAS. Hari ini kita sampai rencana jam 2 Jam ya. 2, Pak, hari ini. Oke, baik. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat berpameran. Semoga acara ini membawa banyak manfaat untuk kita semua dan kita semua selalu diberkahi oleh kesehatan oleh Maha Kuasa. Ya, amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Bapak Benedictus Effendi STMT selaku Direktur Politeknik Palkoptek. Selanjutnya, selagi kita menunggu kelompok 1 untuk membawakan presentasi, kami memberitahu kepada semua penonton yang lagi lihat live streaming kami bisa melihat beberapa kelompok yang sudah diposting di IG DKV Mutu Disco ya teman-teman. Selain itu, selain live di via Zoom, kita juga live streaming di YouTube. Linknya juga bisa kalian lihat di bio Instagram DKV Mutu Disco. Jadi pantengin situ. Mungkin kita lihat dulu nih, yang beberapa di IG kelompok-kelompoknya udah ada di upload
kurang lebih di sini Beberapa ada kelompok 3 kelompok ya yang sudah diupload. Yang pertama itu ada dari Nabila Ulul Albab dan juga Ardani Ariseno, guys. Di sini mereka membuat karya yang berjudul Yuk Memilih Sampah. Wah, ini kayaknya edukatif banget ya. Iya, membangun sekali untuk benar. Iya, jadi biar kita tuh sama-sama peduli sampah dan jangan sembarangan membuang sampah demi lingkungan di sekitar kita. Penasaran nggak ya oleh dengan karyanya? Penasaran sih. Ya, nanti kita tunggu aja. Tunggu banget nih pasti. Yang kedua ada siapa ya kalau boleh tahu ya? Yang kedua ini ada Kak Aldo, Kak Dela, sama Kak Tio. Jadi mereka di sini ngebuat rebranding ceker sayap Nyenyes Palembang. Ini kayaknya udah umum ya di kalangan anak TKP ceker Nyenyes ini. Ini kayak produk yang dibuat oleh Mbak Dela sebagai kakak tingkat kita. Penasaran sekali ya dengan karyanya. Terus yang ketiga ada Kak Delia Rizky sama Karina ke di sini. Mereka karyanya berjudul Perancangan Logo Kampung Kapitan Palembang. Wah, bikin penasaran semua ya karyanya, guys. Nanti kita tunggu aja sebelum mulai acara. Ya tunggu ya guys, pesertanya masuk. Jadi kita kasih tahu lagi nih guys, kalau pameran ini kami dedikasikan buat seluruh teman-teman yang ada di rumah sebagai selingan juga, karena walaupun kita tetap di rumah, kita harus makin produktif harusnya. Pameran juga ini apresiasi kepada teman-teman DKV sekaliannya yang udah buat karya, yang udah mengumpuli karya dari beberapa semester yang lalu.
kita apresiasi untuk mereka, kita buatkan pameran, dan pameran ini juga terbagi dua menjadi pameran yang pertama ada pameran LTA itu kakak-kakak angkatan 15 di atas kami itu dari tahun 2017. Itu pameran akhir ya, Mbak? Iya benar, tugas akhir itu. Terus yang kedua ada apa nih, yang hari kedua besok yuk? Itu pameran dari semua anak di kafe. Iya. Itu besok. Jadi besok kalian tetap bisa lihat kami di YouTube dan juga di Instagram. Ya, kita terhubung sudah. Ya, kita udah terhubung sama kelompok pertama. Kelompok pertama ada Mbak Ulul di sini dan Kak Ari. Ya. Halo Kak Ari. Halo Kak Ari, Mbak Ulul, gimana kabarnya hari ini? Halo. Saya masih siap-siap juga Kak Ulul sama Kak Arinya. Oh, kayaknya Kaul sama Kak Ari siap-siap. Ya, sekali lagi kita bacain. Kelompok Kaul dan Kak Ari ini membuat karya yang berjudul Yuk Memilih Sampah. Jadi beberapa karyanya bisa kalian lihat di IG DKV Butuh Disco. Karya itu dalam bentuk apa? Di sini kita bisa lihat ada bentuk buku gitu ya guys. Untuk selanjutnya mungkin kita tanya lebih lanjut ya kepada mereka. Iya, nanti kita tanya-tanya. Gimana Kak Ari dan Kak Ulul? Apakah udah siap? Halo Kak Ari, Mbak Ulul. Hai Kak Ari, Mbak Ulul. Mungkin suaranya bisa digedein lagi Kak? Itu aktif bukan? Baik. Nanti dong. Kok up? Halo Mbak Ulul. Kok busuk emang? Halo, Kaul dan Kak Ari. Emang kuat. Balik. Halo, Kaul dan Kak Ari, bisa sedikit dijelasin gimana proses pembuatannya, bisa langsung dipresentasiin sekarang gimana-gimananya. Nanti buat partisipan yang mau nanya bisa hands up dulu biar nanti kita unmute voice-nya ya. Silakan Kak Ul dan Kak Ari. Sorry Kak Ari, suaranya nggak ada suaranya. Halo? Oh, udah jelas suaranya. Udah jelas? Jelas. Udah. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pameran LPA DKV angkatan berapa? 15. Bagaimana kami dari semester 1 sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu terhadap Bapak dan Ibu dosen yang sudah bersedia bergabung di acara live streaming pameran Huru Hara Bersuara ini. Di sini kami mengangkat tema tentang manfaat pemisahan sampah organik dan anorganik, dan tujuan kami membuat ini yaitu untuk mengedukasi anak-anak tentang manfaat pemisahan sampah organik dan anorganik melalui media buku ilustrasi anak. Berikutnya contoh bukunya. Ganti. Ini hasil karya yang sudah kami bikin. Ini adalah buku ilustrasi. Ini media utama kami, buku Media ilustrasi utama. anak. Untuk versi digitalnya bisa dicek di IG ya? Linknya ada. Linknya ada di IG di DKV Mutu Disco ya teman. Ah, Kalau boleh tahu proses pengerjaannya berapa hari Kak ya? Berapa lama? berapa lama? Kalau untuk bikin konsep buku ini udah berapa bulan ya? Dua bulan. Dua bulanan kami bikin ini. Oh, 2 Jadi bulan. 1 bulan pertama kami nyiapin konsep dan lain-lain. Terus bulan berikutnya kami mulai gambar ilustrasinya. Jadi untuk media utama ini full buku ilustrasi ini kami berdua yang gambar. Jadi kami bagi tugas, ada yang bagian sketch, ada warna, terus ada yang bagian finishing juga. Terus dan di sini ini karya instalasi kami. Jadi di sini ada kotak sampah ini warna biru untuk sampah anorganik. Jadi seperti ini kami mendisplaynya. Dan ini diharapkan dapat memberitahu anak-anak bahwa oh ya, contoh sampah-sampah kayak ini tuh harusnya dibuang ke yang warna biru atau anorganik. Kemudian ini ada seperti botol plastik, kaleng, dan lain-lain, ini masuk ke anorganik. Kemudian ini ada merchandise kami. Kari sama Kak Baiklah. Ulul boleh kami tanya? Boleh? Jadi ini karya ini ditujukan untuk range umur berapa? Semua usia, anak-anak, atau gimana nih Kak? Untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Oh, Juga untuk anak SD. Oh, jadi ini titik ininya tuh dibuat untuk sekolah-sekolah atau lingkungan juga bisa, Kak? Dua-duanya bisa. Kalau utama kami untuk sekolah-sekolah. Tapi untuk lingkungan sekitar juga bisa. Kemarin juga di sini juga banyak anak-anak yang datang melihat. Oh, mulai. Oh, ya. Jadi pameran buka mereka udah datang lihat-lihat. Oke. Foto juga. Bisa ditunjukin nggak Kak isi bukunya kayak gimana ke teman-teman sekalian? Dan kalau boleh bisa dijelasin satu persatu ya. Oh. Secara singkat aja Kak. Oke. Jadi
kami memakai 2 karakter, ibu dan anak. Si anak ini namanya Abdul Azmi, dia masih SD, tahun kelas SD. Kemudian ini karakternya lagi ada ibu, namanya Hanifah. Jadi buku kami ini bercerita tentang sebuah kisah anak SD yang baru pulang sekolah, kemudian dia tuh nyium sampah yang busuk dan dia ngerasa terganggu. Nah, setelah itu di halaman berikutnya dia juga nyium bau asap. Kan kebanyakan dari kita tuh sampah-sampah langsung dibakar gitu aja. Nah, itu kan tidak baik untuk lingkungan. Ya benar. Benar. Nah, kemudian dalam berikutnya si anak ini laporan sama ibunya bahwa dia tuh nyium bau sampah yang nggak enak, terus dadanya sakit gara-gara banyak asap yang hasil pembakaran tadi. Kemudian dia makan dan keesokan harinya Diskusi sama ibunya. si anak tadi diajak ibunya ke tempat pengolahan sampah. Untuk memberikan edukasi bagaimana sih cara mengolah sampah yang benar. Nah, di halaman ini, di sini ada prosesnya. Di sini ada proses pengolahan sampah organik yang benar. Jadi sampah itu digiling, terus didiamin sampai 23 hari, kemudian sampah itu bisa jadikan pupuk. Dan pupuk tadi ada dua jenis pupuk. Bisa pupuk cair sama pupuk yang padat. Kemudian di halaman berikutnya ini jelasin pengolahan sampah anorganik. Jadi sampah anorganik, contohnya sampah plastik itu, dia bisa digiling terus dijadiin bahan untuk biji plastik. Kemudian di sisi lain dia bisa dijadiin untuk kerajinan tangan, dan itu kan akan lebih bermanfaat, menghasilkan duit. Sedangkan kalau kedua sampah ini kecampur, itu kan susah mau dimanfaatin ulang. Misal sampah kulit pisang sama plastik botol itu kecampur. Yang kulit pisang tadi busuk di situ, terus yang plastiknya itu itu tidak ramah pokoknya untuk lingkungan. Dan di terakhir ini kami Nah, di halaman terakhir kami memasukkan game, jadi biar buku ini bisa interaksi langsung sama anak-anak. Contohnya ini. Nah, jadi kami memberikan beberapa sampah, nantinya anak-anak tuh bisa belajar, oh ini sampah organik tuh di kotak yang warna mana sih? Ini contohnya, maaf. Bekas sampah dari apel ini masuknya ke anorganik sini. Terus anorganik masuk ke sini. Jadi buku ini bisa langsung interaksi sama anak-anak. Kemudian di sini ada bagus banget ya Yuda. Wah, benar-benar buku ini sangat mengedukasi banget ya buat anak-anak. Terima kasih Paul dan Kak Ari. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, bapak-bapak dosen sekalian ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Dini Alfikri. Itu kaos yang dipakai desain sendiri juga khusus untuk pameran ini ya, kata dia bilang. Salah fokus nih dia. Gimana? Desainnya Kaosnya desain sendiri. Iya, desain sendiri. Tapi kalau mau order boleh. ada satu lagi, ini itu. yang ibu. Ini yang ibu. Oh, ada 2 versi ya? Ada. Ya, kalau yang dipakai tadi anak, kalau yang ini ibu. Untuk cewek gitu. Gitu.
Nah, yang dipakai Nih. Nah. Ini Ya, si ibu. Nanti Ini yang dipakai. kalau buat tanya-tanyanya bisa langsung ke IG pribadi Maulul sama Boleh. Kari atau gimana? Ya, siap. Oke, bisa dilihat di IG-nya Mbak Ari dan Kak Ulul, Iya. Kak Ari dan Mbak Ulul itu ada di postingan TKV Butuh Disco ya teman-teman, kalau boleh. Ya. Kalau mau tanya-tanya boleh di situ. Kalau mau Nih Kak, ada Kita bajunya juga masukan, boleh. katanya Apa? buat versi untuk anak-anaknya ada masukan. Oh, Oh iya, Siap. siap. makasih masukannya. Iya. Udah, mungkin masih Ada ada yang mau pertanyaan dijelasin lagi? lagi Kak? Dari Bapak dosen atau teman-teman semuanya kalau ada yang masih bingung atau ada penasaran, boleh tanya-tanya. Kak, boleh bertanya, Kak? Boleh. Boleh. Kayu. Gimana? Oke, jadi inspirasi yang dibuat ini dapatnya dari mana? Inspirasi. Kami dari lingkungan sekitar. Iya. Jadi awalnya kami itu Ngangkat masalah yang tidak jauh dari kehidupan. jadi kalau boleh diceritain Ya, boleh. Boleh. hari apa ya? Udah lama sih ya yang ada Bapak di kafe pasti tahu lah, Bapak Sumbo sinar buka yang di UGM. Nah, itu kami dapat pencerahan di sana kalau beliau tuh ngangkat masalah tuh tidak perlu jauh-jauh dari yang paling dekat dulu, yang di sekitar mereka dulu. Nah, jadi berawal dari situ kami langsung pikiran apa yang paling dekat dengan kami itu, masalah paling dekat, masalah sampah itu tadi. Ya. Nah, jadi kami angkat masalah itu. Terus untuk ilustrasi gambar cerita ini Ambil dari ilustrator, ada Ya, salah satu banyak sih. ilustrator Indonesia yaitu namanya Bella Ansori. Jadi apa? Ngikutin banyak ada bukunya. beberapa inspirasi karakter kami ini. Terus kalau untuk cerita tuh dari mana kemarin sih? Ceritanya kan cerita sehari-hari. Oh gitu, terima kasih ya Iya. buat Pak Ulul dan Kari. Mungkin Bapak dosen ada yang ingin bertanya? Silakan, dan ibu dosen juga. Peliharaan. Maaf suaranya. Itu banyak anak-anak yang mau nonton. Berarti berhasil ya pameran. Pameran Tuh, Pak anak-anaknya Ulul, banyak yang Kari. mau liatin pameran. Ya. Udah ramai di depan rumah ya ternyata. Banyak yang mau Maaf, ada nonton. suara siamang. Itu ada siamang. Monyet. Ada suara monyet. Tuh udah sibuk mau nonton. Jadi dari kemarin mereka tuh udah nungguin kami. Yang sebelahnya. Aduh. Kayaknya udah dulu deh, suara siamangnya makin membara. Anpin. Oke, mungkin terima kasih buat Maulul sama Kari atas Iya. hari ini. Mungkin kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Baik. Iya. Udah. Udah, ini boleh kami tutup. Boleh kalau misalnya mau cerita-cerita lagi Kak. Ini masih ada waktu ya? Soalnya sambil Ini untuk dua juga kita Kak. Gimana? Sambil nunggu kelompok selanjutnya, Oh. bisa diceritain lagi mungkin kalau ada pengalaman lucu di balik buat kayak gitu, dan juga kesulitan-kesulitannya kayak gimana. Oh ya, kalau untuk kesulitan, kami kemarin agak kesulitan pas penelitian. Soalnya kan kondisi lagi di pandemi kayak ini, jadi itu sedikit menjadi masalah. Sebelumnya kami itu ada beberapa tempat dan kantor-kantor dinas yang mau kami datengin, cuman karena kondisi kayak ini jadi cuman dapat beberapa lokasi aja yang bisa kita dapetin ya. ya rencananya
mau masuk ke dinas kebersihan. Karena lagi ada suara monyet. Maaf. Aduh. Terima kasih buat dia. Kayaknya seru ya di rumah Paulo, banyak Banyak. Iya kan? pengunjung dan Maaf kalau banyak ya, noise. gemes. Benar. Mungkin sekian itu tadi. Apa lagi yang mau diceritain? Udah? Ya, terima kasih Kak. Terima kasih buat Kak Ari dan Laulo atas penjelasannya Tentang karyanya yang tadi judulnya Yuk Memilih Sampah. Tuh Ya, bagus itu. banget ya buat anak-anak ya. Sangat mengedukasi. Mengedukasi banget. Apalagi di belakang bukunya tadi ada suatu game yang bisa interaksi langsung antara anaknya sama karyanya tadi. Penggiring suaranya keren. Baiklah. Iya, Terima ini juga kasih. karya ini juga bukan cuma bagus buat anak-anak, tapi bagus juga buat para orang tua yang mau memberitahu Kasih tahu. anak-anaknya tentang Ya. pentingnya memilah dan memilih sampah. Bisa menjaga lingkungan. Benar, yang pasti. Supaya ya lebih sehat, bisa menjadi lebih sehat dan ternyata sampah tuh bisa bermanfaat juga ya, Yuk, bisa jadi Bisa. Kalau diolah dengan benar, dia tuh bisa bermanfaat. Iya, bisa juga yang sampah Dan nggak sedikit manfaatnya tuh. Bikin kerajinan. Selain kerajinan, iya, bisa didaur ulang jadi banget. Tentunya dengan proses dan pengolahan yang benar ya. Mas? Iya, yang benar. Harus dicuci bersih. Ya. Mengedukasi sekali ya ternyata. baik dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau Ya, dari dosen-dosen boleh. boleh untuk angkat tangan. Penggiring suaranya keren. Ya, makasih. Pengiring suaranya keren, iya. Makanya tadi dibilang seru di rumahnya Baudul, rame gitu. Aduh, mulai lagi. Buat teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan atau bisa langsung via chat di Zoom room ini ya. Kok tutup? Tunggu sebentar ya teman-teman karena tuh udah join salah satu dari kelompok Kelompok 2 yaitu Kak Aldo. Mereka lagi prepare juga guys. Jadi tunggu sebentar ya. Mungkin kita kasih tahu lagi nih yuk. Kelompok 2 tuh ada siapa aja? Ada Kaldo, Adela, dan Katio. Jadi tema karya mereka rebranding ya, Mas? Iya. Dari produk ceker sayapnya Nyes. Jadi
Jadi karya mereka ini berbentuk motion graphic yang memberikan informasi mengenai apa sih cekernya di situ dan bentuk sebagai video promosinya. Oh, gitu. Bagus juga dong ya. Buat karyanya bisa kalian lihat tentunya di postingan di kafe. Untuk karya lengkap bisa dikunjungi IG di kafe Bugis. Jadi guys, kami juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman panitia dari DKP, mahasiswa DKP angkatan 16 karena udah mempersiapkan banyak banget hal untuk pameran online pada hari ini. Terutama buat ketua kita Zidan Akbar. Mungkin Zidan mau Boleh cerita ya? Ceritain gimana persiapannya selagi menunggu kelompok 2 hadir. Sedang persiapan. Mungkin ada sedikit speech untuk teman-teman gimana. Terus juga bisa ceritain seproduktif apa sih di rumah gitu. Ayo sini masuk ke frame. Ayo masuk ke frame. Tada. Jadi tidak ada apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Bisa diceritain pameran ini tuh kayak gimana? Ribet nggak ngurusin pameran online nih? Sebenarnya buat ngurusin pameran online ini cukup nggak susah lah, cukup simpel karena nggak sesulit pameran kayak biasanya. Kalau kayak biasanya kan mesti ngurus lokasi, terus ngangkatin barang-barang buat ngajak karya ke lokasinya kan. Kalau pameran online ini cuman paling konfirmasi sama dosen-dosen yang karya yang lulus seleksi, terus diposting di Instagram, paling itu doang sih. Untuk buat persiapan lain-lainnya kayak kan tadi sempat kita lihat tuh yang kelompok pertama ada panel-panel itu gimana tuh? Itu panel itu kebetulan itu pakai panel yang pameran sebelumnya, cuman kemarin sama beberapa teman nganterin ke lokasi si yang mau LTA. Mungkin itu ya kesulitannya ya. Cuman itu doang. Itu teman-teman. Jadi untuk seluruhnya semuanya sudah oke. Alhamdulillah sudah. Jadi teman-teman sambil menunggu kelompok 2, mungkin kalau ada pertanyaan untuk Zidan atau dari Zidan bisa ditanyain dengan hands up atau bisa ketik di kolom chat yang ada di Zoom.
Tapi gimana nih Dan, kesan pameran online untuk pertama kali? Ini kan kayak pameran DKV pertama, DKV kedua, ketiga kan itu offline semua tuh, Kalau kita rame-rame. kerja di lapangan, Oh, kerja di lapangan. Gimana nih yang TBD 4 kali ini? Kalau DBD 4 sih mungkin sama-sama ngerasain lah yang panitia ya terutama kan. Ya. Biasanya kerja lembur, bagi udah seminggu sebelum pameran itu kan biasanya kan capek-capean, pas hari H itu serunya kan kumpul bareng, terus saling apa ya, sama tatap teman muka lah. bertatap muka. Paling bedanya itu aja, nggak seseru pameran biasanya. Ya, tapi kita melihat kondisi sekarang yang memungkinkan untuk kita tatap muka ya. Iya, benar. Jadi kami juga sangat bisa senang ya mengadakan pameran ini, Benar. walaupun via online. Online. Kita lihat dulu kelompok 2 udah ada belum? Ada. Kaldunya. Jadi di Instagram DKV Putu Disco udah di-update nih guys, udah ada 6 kelompok yang masuk di situ. Lagi menunggu kelompok 2 yang ada Kak Aldo, Mbak Dela dan Kak Tio. Bisa juga dilihat ada kelompok 3 ada Mbak Rinaka dan juga Mbak Adelia. Terus di kelompok 4 ada Kak Yusar dan Mbak Tani. Terus Di kelompok terakhir ya, Pak? nah, Di kelompok 5 ada Kak Abdul Rizky sama Kak Randy. Dan kelompok terakhir ada Kak Satya sama Kak Fikri. Itu Kak Halo. halo Kak. Halo Kak Oke. Aldo. Oke, kita udah siap nih. Karya. Oke. Biar surprise. Oke, Ya, dan ya. surprise jadi gimana dulu? Siap. Boleh, Ya. boleh. Jadi sistemnya cawan nih.
Sistemnya langsung dijelasin aja Kak. Boleh Bikin dari masa- perkenalkan diri, mungkin perkenalkan diri dulu, menjelaskan siapa, menjelaskan terus, karyanya, judul karyanya apa dan kenapa mengambil konsep konsep tersebut. tersebut. Ya, kau presentasi. Kameranya belum bisa diaktifin ya Kak? Oh iya, tunggu. Oke. Ya, kita sekarang sudah terhubung Udah ya. terhubung sama Kak Aldo, Kak Adel, dan juga Kak Tio. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kami memperkenalkan diri dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan nama Tio Sakta, Tia Putri, Aku Syakura akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Jadi seperti telah diketahui bahwa ceker sarming ini merupakan produk makanan yang bercita rasa pedas dan juga salah satu makanan yang diandalkan yaitu ceker. Nah, ini ceker dan ada bakso dan sayap. Nah, jadi dari berbagai macam dari produk ini yang paling diandalkan dari produk tersebut yaitu ceker. Nah, media-media yang kami kerjakan yaitu berupa banner, desain banner, logo dan rebranding logo, motion grafis. Nah, ini motion grafisnya. Tonton di kalau mau fullnya bisa ditonton di live IG. Di postingan IG. Di postingan IG di Cafe Butuh Disco ya guys, kalau mau lihat fullnya. Nah, selanjutnya pendukung. Ya ini Desain pendukungnya berupa katalog brainstorming dari logo kita ini. Dari sebelumnya logo ini, jadi sekarang seperti ini. Jadi brainstormingnya seperti ini. Selanjutnya ada nota. Kita juga membuat nota sendiri, tidak membeli, desain sendiri, nota dengan hias warna. Selanjutnya ada ID card, kartu nama yang kami desain. Selanjutnya ada poster. Brosur. Ini media utama kita juga termasuk dari ke 5 media utama. Terus ya ada media pendukung packaging yang kami bikin. Selanjutnya ada poster lagi di sini. Ini apa? Ada gambar. Dan ada flag di sini, flag ada gambar sayap, ceker dan bakso. Nih. Serta pemberian nama menu di bagian sini. Pembagian nama menu ada ceker, ada bakso, sayap. Jadi gini Pak kira-kira. Jadi juga kami membuat baju dengan berlogo ceker sayapnya ini. Oke. Keren banget ya. Mungkin bisa dikasih tahu nggak nih Mbak berapa lama pengerjaan buat nge-rebranding semuanya, mulai dari logo terus mikirin nota, katalog dan segala macamnya tuh. Kalau perkiraan waktu sekitar 3 bulan kami kerjakan, dan ini ada pembagian tugas kepada kami bertiga. Seperti X banner ini itu untuk saya sendiri yang mendesainnya adalah Tia Putri, terus
logo yang didesain oleh Aldo Syakurhan, serta motion grafis yang didesain oleh Tio Sapta. Jadi ada pembagian poin-poin yang telah kami kerjakan. Dan yang lainnya juga kami bekerja sama. Oke, kan ini konsepnya rebranding sebuah logo. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan nggak makna dari logo tersebut Oh ya, yang setelah di rebranding? baik, akan dijelaskan oleh Aldo Syakurhan. Oke, dari logo tersebut yang awalnya dari seperti ini, kelihatan kan? Nah, menjadi simple seperti ini. Jadi kita memakai teknik simplicity. Teknik simplicity karena kita berbahan bakunya ayam, jadi kita membrainstorming dari kepala ayam. Dari kepala ayam, terus kita brainstorming jadi kita ambil huruf awalnya tuh C. Jadi kita gabungin ini dari sini jadilah seperti ini. Dan hasilnya seperti tersedia sekarang dengan menggunakan font keep calm medium. Dengan warnanya warna merah dan turunannya. Oke, itu saja. Ya, jadi konsep logonya tidak jauh-jauh dari ayam, Kak ya? Iya, karena sebagai ciri khas mereka Iya. di situ kan ada ceker ayam, ada bakso, dan juga ada sayap ayam. Jadi ngambilnya mungkin dari produk itu sendiri. Di sini Ya, ada komentar nih Mbak, berharap Celemek di Mamangnya jualan juga sesuai sama temanya, bukan cuma bajunya. Soalnya kalau baju ditutup Celemek yang hitam itu jadi nggak kelihatan. Sayang bajunya udah bagus gitu. Oh iya, ini tambahan aja sebenarnya. Kayak takut kotor kan. Nah, ini jadi kita nyesuaiin tema kita masakan jadi kita pakai celemek. Pakai apron gitu ya, oke. Kalau untuk motion grafiknya bisa dijelaskan nggak? Iya, motion grafiknya bisa. Berapa lama pengerjaan dan software apa yang dipakai? Oh ya, akan dijelaskan oleh Tio Sapta. Oke, untuk 2 motion grafik yang kita bikin itu sini kita lihat dulu. Ada 2 motion grafik yang didesain oleh Tio Sapta. Nah, jadi yang ini motion iklan kita. Ini dibikin menggunakan software Adobe Photoshop dan juga After Effects. Nah, di sini di motion grafis ini terdapat audio dan juga voice over-nya. Menggunakan compositing-nya After Effects tentunya. Jadi untuk warnanya kita lebih menonjolkan hitam dan juga merah. Karena nah, sekarang motion grafik untuk menu. Udah searching. Halo, Kak Tio. Aldo, Mbak Dela. Kayaknya terputus. Ya. Ya, halo. Iya, Kak. Bisa dilanjut. Tadi Halo? kayaknya putus. Ya. Halo. Iya, halo. Masuk lagi. Mungkin ada gangguan jaringan nih dari kelompok 2. Jadi jaringan kita dia. Iya, jaringan kita.
Udah ada aman. Aman. Gerak ya. Kita. Coba kontak Nur ya. Kayaknya ada sedikit gangguan ya dari kelompok 2 masa sinyalnya. Ya, kayaknya benar-benar ada gangguan dari kelompok 2. Ya mungkin kita tunggu beberapa saat lagi Iya, mungkin bisa mungkin kembali. Panitia coba hubungin dulu ya kelompok 2 kayak gimana. Join lagi. Cuma. Jadi tadi bisa kita lihat dari OCKNS itu ada rebranding Dari logo, terus sebelumnya. ada bannernya juga, ada beberapa packaging, nota, terus ada katalognya juga, terus ada juga motionnya tadi. Kita lihat logonya simple ya, tapi Iya, simple. makna konsep yang didapatkan itu timbul mengenai apa yang mereka bahas, apa yang mereka sampaikan, itu sampai kepada kita. Di sini tema mereka makanan ya. Jadi menunya tidak lepas dari makanan. Saldo? Katio. Hai. Iya, ya. Ya. Mungkin ada yang mau dijelasin lagi tentang yang lain-lain? Oh, yang untuk motion graphic sudah? Belum, Kak, terputus tadi ya. Terputus tadi, Kak. Soalnya kan ada 2 motion grafis nih. Jadi motion grafis pertama itu tentang promosi ceker sayapnya Nes. Yang kedua itu motion grafis menu. Nah, ini. Yang kedua tadi boleh ditunjukin lagi, Kak? Soalnya tadi sempat terputus. Ya. Nah, jadi ini yang untuk menu motion graphics menu ini sama dibuatnya dengan Adobe After Effects sama Photoshop. Nah, jadi kita pemilihan warnanya itu warna kuning, beda dengan yang motion iklan tadi, yang hitam tadi, karena kita nggak mau sama aja warna. Dan juga lebih menonjolkan warna kuning dan merahnya. Untuk satu video ini pengerjaannya berapa lama, Kak, kira-kira? Pengerjaannya kurang lebih 2 minggu. Untuk satu video? Ya, benar. Oh, lumayan lama ya, Ben? Lumayan lama juga ya kalau segitu. Karena untuk konsepnya itu harus lebih matang. Karena kalau motion graphics nggak berkonsep atau nggak diseriusin, itu mungkin feel-nya itu nggak dapet. Jadi harus benar-benar produk kita tuh benar-benar kena ke target market. Itu jadi. Jadi rebranding ini juga ngebantu UMKM yang ada di sekitar juga ya, Kak? Benar. Karena kita lebih ingin bermanfaat bagi UMKM, usaha-usaha kecil. Apakah ada niat, Kak, untuk produk ini dijadikan usaha nantinya? Oh, yang ini apa? Ya. Mau diulang? Apakah ada niat dijadikan usaha produk tersebut? Oh, memang sudah ada usahanya ini. Oh ya. Jadi sebelumnya emang usaha ceker sayap Nyanyes ini udah berjalan hampir 1 tahun nih ceritanya. Ya. Jadi karena kurangnya pengetahuan orang, maksudnya kurang luas orang, jadi kami berencana untuk meredesain agar lebih menarik dan juga lebih dikenal orang, begitu. Jadi udah jalan sekitar gitu. Maaf, Mbak Dela, suaranya mengecil, Mbak. Halo, masih kecil nggak? Oh, udah. Oh ya.
Ya, jadi emang usaha ceker sayapnya sini emang udah ada usahanya gitu. Dan jual standnya itu berlokasi di Jalan Kambangiwa, Jalan Gajah Mada Kambangiwa. Jadi emang udah berjalan hampir 1 tahun dan memutar otak gitu. Gimana sih caranya biar lebih menarik dan juga lebih mudah dikenal orang gitu. Jadi ada strategi marketingnya juga, ada pengembangan yang lain. Gitu. Jadi kalau boleh tanya juga nih Mbak, itu rencananya motion grafisnya mau ngepromoinnya tuh di mana? Di posting atau kayak gimana tuh? Oh ya, pastinya akan diposting, akan diiklankan yang terutama di akun Instagram Ceker Sayapnya. Ada rekan-rekan dari kelompok 2 ini pasti akan diposting di Instagram. Kalau boleh tahu Kak, kenapa kepikiran untuk nge-branding sebuah logo? Nge-branding sebuah logo tuh. Ya, kan seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa logo dari Ceker Sayapnya sebelumnya ini mungkin lebih kurang untuk mengarah ke desain. Salah-salah kasar katanya gitu. Jadi bagaimana kami menciptakan logo yang baru yang lebih terdesain dan lebih praktis tentunya, mudah dibaca. Dan juga kita tuh bukan hanya membranding, meredesain logo, tapi kita juga meredesain media promosinya juga. Jadi media promosinya kita ubah semua, dan yang pasti logo yang pertama. Nah, seperti poster-poster ini, poster-poster produk agar lebih menarik. Ada ini menu, ada X banner. Jadi Hampir merubah keseluruhan. Begitu. itu demi menarik. Iya, lebih menarik. Mungkin teman-teman dan bapak-bapak dosen, ibu dosen yang mau bertanya atau berkomentar bisa mengangkat tangan atau bisa ketik di Zoom group chat. Boleh nanya ya? Iya, Oke, Pak. silakan Pak Eka. dari Pak Eka. Ya, kebetulan saya salah satu penguji untuk ini ya, kelompok Aldo, Tio, sama Adelia ya. Ya. Mungkin saya tanya sedikit. Jadi kemarin waktu kita ujian proposal, itu sudah sempat disampaikan oleh Pak Hendra Rotama ya. Kalau rebranding itu sebuah proses kegiatan yang melibatkan banyak aktivitas, gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, kegiatan yang sudah dilakukan untuk rebranding ini sudah sampai tahap mana? Apa kamu baru sampai mendesain media promosinya seperti tadi ada brosur ya, ada motion grafik dan lain-lain, ataukah memang misalnya sudah dipromosikan, gitu ya? Sudah sampai mana tahapan rebrandingnya? Ya, mungkin itu ya. Silakan. Yang pertama tuh Pak, kita sudah lakukan itu membuat kuesioner dengan perbandingan desain lama dengan desain baru. Jadi yang pertama kita kuesioner dulu. Nanti kita bakalan setelah pamer ini kita bakal mengiklankan media promosi di Instagram Ads atau Facebook Ads. Nah, jadi kita harus menyelesaikan ini dulu, baru kita mengiklankan media promosi yang sudah kita buat. Kita untuk turun ke jalan untuk membagikan brosur ini Pak, karena kan sempat terkendala Ceker Sayapnya tuh tutup karena PSBB. Nah, jadi dia baru buka baru kurang lebih 1 minggu Pak. Nah, jadi kita belum sempat untuk ini. Jadi mungkin setelah pamer ini kita pasti untuk membagikan brosur ini, karena itu salah satu kegiatan rebranding yang dari bawah, seperti kata Pak Hendra Rotama. Jadi kita bakalan pertama bagikan brosur, dan kedua mengiklankan Instagram Ads motion grafis, 2 motion grafis itu. Nah, jadi dan juga kita
memperkenalkan logo baru. Ya, Pak. Ya, ya. Nah, Oke, jadi memang harus dilakukan ya kegiatan iya, Pak. sesuai dengan tahapan rebranding itu sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk sampai saat ini baru selesai istilahnya desain medianya ya, baru selesai sampai situ ya. Iya, Pak. Ya, ya. Oke, mungkin Pak Rotama ada nggak ya? Nggak join ya. Ya. Untuk ini ya, apa namanya, kuesionernya sendiri apa sudah ada dapat hasil? Kuesionernya masih tetap berjalan, Pak, untuk kita bagi-bagikan melalui grup-grup, melalui customer kita kasihin link untuk kuesionernya, Pak. Masih tetap berjalan sampai sekarang. Itu kuesionernya apa yang mau diketahui dari kuesionernya? Ini ya isinya ya, Pak. Mm-mm. Penilaian dari desain lama dan desain baru, Pak. Lebih milih yang mana? Apakah lebih menarik atau mempengaruhi desain tersebut kepada pelanggan, Pak? Jadi itu, Pak. Ya, ya berarti nanti itu harus masuk ke laporan ya? Iya, Pak. Saya mau lihat Untuk di laporannya. hasil akhir dari selama kita pembuatan laporan itu, pas di laporan akhir kita masukin semua kuesioner hasil dari trafficnya. Ya, ya, oke. Ya, Pak. Ya, itu aja Terima kasih, dulu Pak. ya. Ya, terima Ya, Pak. kasih. Ya, Pak, sama-sama. Halo. Ya, Oke, terima kasih untuk Pak Eka. yang udah bertanya. Dan mungkin di kelompok 2 ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Kalau cukup, kami juga berterima kasih buat kelompok 2 udah Mempresentasikan hasil karya mereka Iya, benar. mengenai rebranding sebuah logo. Iya. Jadi di balik rebranding ini mereka juga memberikan manfaat ya. Iya, Setelah mereka rebranding logo, Benar. mereka melakukan media promosi, melakukan hal-hal yang berguna mengenai logo itu. Ya, benar banget. Jadi mereka membuat produk kemarin itu menjadi lebih menarik dan lebih Ya, menarik supaya pengunjung atau pelanggan ini lebih Ya. menyukai sebuah produk Ya, dari mereka. Mungkin untuk yang menonton ada 1-2 pertanyaan. Ya, pertanyaan lagi. Sembari Sebelum kita tutup, sebelum kita lanjut dengan kelompok yang ketiga. Ya. Coba deh, ada ya di bawah itunya. Mungkin kalau panitia mau mencicipi, Silakan datang ke sini aja ke lokasi. lokasi di belakang kampus. Oke, boleh ya? Kalau boleh di gojekin juga ke kampus gak apa-apa. Nanti kita Gak usah lagi. Boleh, ongkirnya bayar sendiri. Ya, nanti boleh lokasinya di Sherlock ya. Iya, di Sherlock aja Kan salah sana satunya. pasti. Oke. Mereka hendak nampil depan. Ini Kak Aldo, Mbak Dewa dan Kak Tio, ada pertanyaan nih dari Pak Yasir. Yang di wajan itu apa ya? Bisa dijelaskan satu persatu Dijelasin mungkin. gitu. Ha-ha. Komposisinya bisa. Mungkin menu Oh, iya. favoritnya ya. Ya, yang paling banyak dibeli orang tuh apa kira-kira? Jadi seperti yang telah banyak orang mungkin diketahui bahwa yang paling menonjol dari produk ini yaitu ceker. Jadi ceker itu diproduksi oleh kita sendiri, jadi emang benar-benar jadi bersih dan juga tentunya enak. Beda dari yang lain. Mungkin kalau yang
kebanyakan orang jualan itu kering gitu ya. Yang beda dari yang lain itu cekernya itu dari kuah gitu. Dan juga dipresi jadi dijamin lembut dan bersih. Selanjutnya ada bakso. Nah, bakso ini juga baksonya bukan dari daging sapi, melainkan dari daging ayam. Selanjutnya juga ada sayap. Ini sayap juga khasnya pakai kuah. Jadi yang emang membuat beda dari yang lain itu emang dari kuahnya. Karena kuahnya itu dari pakai sekitar 10 rempah lebih gitu. Jadi emang rasanya itu rempahnya itu Boleh kerasa. dicoba ya. Iya, nggak sabar jadi nyobanya. Tapi Nah, sepertinya makanannya pedas semua ya? Ya. Ini pedasnya tapi nggak terlalu yang kayak terlalu cek gitu standar pedasnya. Tapi bisa kalau mau request mau pedas gitu. Oh iya, boleh nanti kami ke sana nanti. Kami Oke. ambil. Ya mungkin kita lihat dulu dari kelompok 3 apakah udah siap. Mbak Rinaka? Ya. Mungkin terima kasih buat kelompok 2 yang ada Mbak Dela, Kak Tio dan juga oh bentar Kak Aldo, Mbak Dela dan Kak Tio ada satu pertanyaan lagi nih. Oh Ciri iya, khas dari kemasannya itu apa? Mungkin dari packaging. Iya, packagingnya itu. Oh, jadi baik. Nah, mungkin dari packaging ini mungkin terlihat biasa aja ya, simple. Cuman emang ini kami benar-benar mendesain sendiri dan simple sekali, bisa dilepas pasang gitu, terus juga bisa untuk pakai kuah. Jadi emang benar-benar dibuat sesimpel mungkin dan seenak mungkin. Jadi nggak pakai plastik, melainkan pakai kertas gitu. Jadi biar lebih go green. lebih go green. Yang pastinya kita tuh mendesain sendiri. Mungkin ciri khasnya ada di logo ya, Men? Iya. Logo mereka sendiri. Dan juga kemasannya tuh beda dari yang lain gitu. Jadi anti ribet gitu yo. Simple gitu. Untuk dibawa kemana-mana juga oke. Iya, bisa untuk kuah, bisa juga kalau Bisa nggak pakai untuk tumis. Jadi custom sendiri kita. Dibanding pakai plastik kan bakal lebih ini kan nggak go green, jadi kami berpikir untuk bikin ini. Jadi bukan hanya eye catching yang kita andalkan. Jadi kita juga memanfaatkan apa yang media yang ada, yang bermanfaat, tidak apa ya, plastik kan dapat mencemarkan juga. Jadi ya kita intinya lebih, kami go green lah gitu. ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2 yang udah mempresentasikan hasil karyanya tadi. Sangat-sangat tertata ya konsep, dari segi konsep, kemasan, video motion grafisnya juga. Terus juga ada macam-macam juga, ada kartu nama, nota, dan lain-lainnya juga. Bentuknya juga bervariasi. Iya benar. Mungkin nggak ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Mungkin cukup dari penjelasan dari kami, poin-poin yang telah kami jelaskan dan apa saja yang telah kami lakukan selama proses membuat produk ini dan bagaimana rebrandingnya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Oke, terima kasih buat kelompok 2 yang udah mempresentasikan hasil-hasil. Ya, terima kasih Kak ya. Mungkin kita dulu kelompok 3 tadi sempat untuk Mbak Delia Rizky dan Mbak Rineke gimana? Udah siap? Masih connecting.
Sudah. Halo Mbak. Halo. Hai, tunggu bentar. Oke. Gimana kabarnya Mbak Rineke dan Mbak Adelia? Apakah semuanya sudah siap? Insya Allah. Siap ya. Wow. Wow, proper banget ya ini. Mereka sangat sangat terkonsep banget ini. Bagus banget ya. Banget. Nanti kita tunggu penjelasan dari mereka saja ya. Ya. Oke, Mbak Ine sama Mbak Adel udah siap buat mempresentasiin? Siap. Ya, Oke. boleh perkenalkan nama sudah tuh karyanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rineke Arisandi dan teman saya Adelia Rizky-Amanda. Ini jadi kami yang membuat perancangan logo Kampung Kapitan Palembang. Jadi ini logonya. Oke, kalau untuk lebih jelas bisa dilihat di Instagram Cafe Putu Disco ya. Logogram terbentuk dari inisial. Tunggu sebentar. Logogram terbentuk dari inisial Kampung Kapitan, yaitu KK yang dikombinasikan dengan keseimbangan bentuk dan ukiran khas Palembang. Sehingga terbentuk sebuah ambigram KK. Hal ini melambangkan keberagaman nilai budaya namun tetap terjaga penuh rasa aman, nyaman, dan bertoleransi. Dalam keselarasan yang harmonis, jenis-jenis huruf logo didorong dari unsur budaya yang melengkung seperti kultur budaya. Seperti ini. Ini lambang kakak. Ini kan. Ini dari lambang kakak. Iya, ini K. Dan logo ini berwarna kuning keemasan karena melambangkan memiliki konsep klasik. Kesan perkampungan Cina zaman dulu. Dan logo ini kami aplikasikan ke media pendukung yaitu merchandise. Tunggu bentar. Bisa ditunjukin nggak merchandise-nya kayak apa aja yang iya, ada bentar. logonya tadi? Yang pertama itu ada tumbler, gini, Kampung Kapitan. Terus di sini ada baju dengan logo Kampung Kapitan, satu logo di tengah, dan sini ada logo kecil di bagian dada samping. Ini media pendukung brosur. Brosur. Boleh ditunjukin Kak isi brosurnya ada apa? Ada tentang apa? Di sini ada penjelasan sedikit tentang Kampung Kapitan, dan di sini ada penjelasan juga. Di sini ada acara-acara yang dilaksanakan di Kampung Kapitan, yaitu perayaan menyambut Tahun Baru Imlek, Festival Cap Gomeh, dan perayaan Cap Gomeh Kampung Kapitan. Ada acara tradisi kirap Sriwijaya atau sedekah kampung yang kemarin mau diadain bulan Maret kalau nggak salah, tapi nggak jadi karena ada COVID. Pandemi. Di sini ada pameran beragam kuliner, kria, dan barang antik. Di sini juga ada harga tiketnya. Harga tiket untuk masuk ke Kampung Kapitan itu 5.000 per orang. Dan di sini ada alamatnya. Alamat Kampung Kapitan dan kontak, ada nomor telepon, Instagram, dan Facebook. Nah, di sini kami tetap memberikan kesan ukiran Palembang, dan di sini ada logo buatan kami, Kampung Kapitan Palembang. Kalau boleh tahu pengerjaannya bikin logo ini berapa lama? Udah lama. Kurang lebih 1 bulan untuk pembuatan logo, karena
harus tepat, jadi banyak yang direvisi lagi. Ini merchandise juga. Cangkir zaman dulu sama sumpit. Nah, ini dompet Cina. Namanya dompet keberuntungan. Ini tas Cina. Tas Cina. Oh ya. Nah, di sini ada penjelasan sejarah Kampung Kapitan. Boleh dijelasin Kak sedikit? Iya, Karena- sedikit. Kampung Kapitan adalah sebuah kawasan yang terletak di Kota Palembang, tepat di Sungai Musi, daerah Tujuh Ulu. Kawasan ini dinamakan Kampung Kapitan karena terdapat rumah Kapitan Johanhin di kawasan tersebut. Kampung ini didirikan pada tahun 1644. Kata kapitan diambil dari gelar Kapitan Johanhin yang diangkat menjadi kapten pada tahun 1855. Kapten Johanhin diberikan kekuasaan dan kebebasan untuk mengatur wilayah sekitar dan dipercaya mengawasi pajak. Kapitan juga ikut membantu kesejahteraan rakyat dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Dan ini media pendukung juga, Explainer. Kenapa bisa kepikiran untuk membuat logo untuk Kampung Kapitan? Iya, padahal kan di Palembang ini juga kita tahu banyak destinasi wisata kan Yuk. Kenapa kakak-kakak Bisa kepikiran. milihnya buat Kampung Kapitan? Karena kurangnya informasi tentang Kampung Kapitan, yang banyak orang tahu Kampung Kapitan itu hanya sekedar restoran tempat makan di pinggir Sungai Musi. Jadi di situ pun di lokasi cuman hanya ada tulisan Kampung Kapitan seperti Gapura. Jadi kami mau mematenkan Kampung Kapitan dengan cara membuat logo agar lebih dikenal. Bagus juga idenya. Biar Mungkin dikenal. dari teman-teman semua dan bapak-bapak dosen ada yang ingin menanyakan seputar Kampung Logo Kampung Kapitan. Bisa langsung ditanya atau bisa ketik melalui Zoom group chat. Jadi ini bagus banget ya Yuk, di mana kebanyakan orang luar Sumatera Selatan itu taunya Palembang destinasi wisatanya itu Ampera, BKB, Jakabaring gitu kan. Kampung Kapitan kurang terkenal karena ya seperti diberitahu oleh Kak Rineka tadi, mereka taunya itu cuma tempat makan doang. Jadi dengan adanya suatu logo ini bisa menjadi identitas sebuah yang bisa membangkitkan pariwisata yang ada di Palembang. Iya benar. Ini kita ada pertanyaan dari Pak Sonde Martadireja nih Kak. Logo guide-nya ada Kak? Mungkin sebentuk katalog atau konsep dari sebuah logo tersebut. Iya benar. Apa? Katalog, konsep dari logo. Logo guide-nya. Iya, tunggu sebentar. Ya. Ada portofolio tapi ada portofolionya. Tunggu sebentar. Oke. Kalau untuk penjelasannya tidak kami cetak, tapi ada di handphone. Tunggu sebentar. Mungkin bisa ditunjukkan atau dijelaskan. Iya. Tunggu sebentar. Ini pakai laptop sih. Konsep logonya ini ada motif ukiran khas Sumatera Selatan yang budaya yang kami
pakai untuk konsep logo. Nah, ini karena Kampung Kapitan jadi disederhanakan seperti ini. Kombinasi inisial Kampung Kapitan melambangkan kreativitas. Terus ini ada simbol Cina yang melambangkan harmonis, dan simbol Cina dan simbol kakak tadi kami satukan menjadi hasil penerapan konsep ini. Dan ini hasilnya. Ini keren dong. Laporan. Keren. Iya, Pak. Tapi memang Nanti agak bisa sedikit ya? beda sama yang Beda. Beda ya? apa, Pak? Itu sudah keren sih. Iya, Beda. beda. Nanti saya bisa dapat PDF-nya kira-kira. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Weh, mantap, Bisa, Pak. mantap. Ditunggu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yuk. Kalau boleh tahu Kak, apa sih kesulitan yang dirasakan selama mengerjakan logo tersebut? Apakah ada konsep yang kurang pas atau ada revisi-revisi? Kesulitannya karena menyatukan lambang harmonis, lambang bulat yin dan yang Cina itu sama budaya Sumatera, jadi agak susah. Dan ini hasil belasan kali revisi yang jadinya gini. Ada beberapa jenis logo lain, tapi yang dipilih yang ini. Dan yang jelas logo ini mudah diaplikasikan Kak ya? Iya. Bisa di mana saja. Tadinya logo kami itu mau ada lambang pagoda. Lambang pagoda ini. Cuman karena revisi-revisi lagi dan kurang memungkinkan buat dibuat untuk menjadi logo, jadi dipilihlah untuk pematangan konsep dan lain-lainnya itu kira-kira memakan waktu sebulan Kak ya? Yang tadi dijelaskan. Iya. Kalau boleh tahu software apa yang digunakan untuk mendesain logo? Apa? Software yang digunakan untuk mendesain suatu logo. Oh, Adobe AI, Adobe Illustrator. Iya, tapi sebelum pakai AI kami Sketsa manual dulu di sketchbook. Logo ini termasuk jenis logo apa sih Kak? Logogram. Logogram di bergabung dengan logo type seperti ini. Iya. Nah, bagus banget sebenarnya konsep ini karena seperti tadi lebih menunjukkan bahwa di Palembang itu bukan cuma ada objek wisata yang udah terkenal aja, tapi ada juga Kampung Kapitan yang lokasinya juga berdekatan sama beberapa wisata yang udah terkenal di Palembang itu. Saya juga baru tahu sih kalau ada yang namanya Kampung Kapitan. Dengan adanya suatu logo ini merupakan suatu inovasi untuk wisatawan yang ke Palembang. Apa sih Kampung Kapitan itu? Bagaimana keadaan mereka di sana? Dan apa saja ciri khas dari Kampung Kapitan tersebut? Di sini mereka jelaskan secara satu persatu. Jadi mereka tuh paham mengenai sebuah Kampung Kapitan. Ya bagus sekali sih konsepnya. Bagus banget sih konsepnya ini. Mungkin buat teman-teman yang lain ada ya satu lagi bajunya Kak. Iya, bajunya sepertinya dari persalahan ini bajunya paling menarik. Iya, bajunya paling menarik. Bajunya. Jadi konsep bajunya apa? Iya, konsep bajunya Kak. Ini konsepnya kami ambil dari sebuah foto yang ada di rumah Kampung Kapitan, dan istri dari kapitan itu pakai baju
batik baju itu baru, tapi dia warna putih dan kain. Ini lebih cocok warna logo. Jadi kami pilih warna ini. Oke, gitu. Kalau boleh tahu ini berapa lama penjahitan bajunya? Udah dijadi. Oh, udah. Cuman kain yang Udah ada kirain. Oke, bagus banget. Iya, Pak. Punya jalan sendiri. Mungkin Bapak dosen yang lain dan teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Kan ini pas jadi ada foto panas sama tangkil jadi sudah lucu deh. Oh, sudah habis waktu ya? Apa sih? Halo. Iya Kak, halo Kak. Nah, Mungkin ada penjelasan yang ingin ditambahkan yang kami belum tahu mengenai Kampung Kapitan Kak? Apa ya? Oh ya, ternyata Kampung Kapitan itu pas kami kunjungan ke sana ketemu dengan Bapak Mulyadi, ternyata Bapak Mulyadi itu siapa? banyak juga. Bapak Mulyadi itu kebenaran ke-14 Kapitan Johan Him yang sekarang menjadi pengurus dan pengelola tempat Kampung Kapitan. Oh. Dan itu katanya banyak sekali siswi-siswi dari Sumsel itu yang datang ke sana untuk kunjungan sekolah. Jadi mereka berbis-bis untuk datang ke Kampung Kapitan. Dan banyak juga ada mahasiswa-mahasiswa seni ke sana dan mahasiswa sejarah yang terutama ke sana untuk menggali sejarah Kampung Kapitan. Kira-kira letak kampungnya itu di mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Lokasinya? Ya, lokasinya. Lokasinya kita pasti sudah banyak yang tahu kalau restoran Kampung Kapitan di pinggir Sungai Musi pasti semuanya tahu. Dan itu di belakang, tepat di belakang itu. Jadi pas kita masuk di Tujuh Ulu, masuk di pasar apa sih namanya? Pasar Tujuh Ulu. Nah, sebelah kanan itu ada Sungai Musi, sebelah kanan Sungai Musi dan ada restoran Kampung Kapitan, sebelah kiri itu ada gapura tulisan Kampung Kapitan, dan di situ pas masuk sudah masuk perkampungannya, dan di sana ada 2 rumah tempat Kapitan Johan Him tinggal dan sekarang dijadiin untuk tempat ibadah di sebelah tempat ibadah sebelah kayak museum foto-foto. Kira-kira jarak tempuhnya dari lokasi tempat kita berapa lama sih Pak? Dari Palembang? Apa dari kampus kita? Oh, kalau dari kampus kita? Ya. Sekitar 30 menit. 30 menit itu bisa ditempuh dengan transportasi apa? Ya. Kalau dari sini, dari seberang Ilir, kita bisa 2 kendaraan, yaitu bisa dengan kendaraan bermotor atau kendaraan jalur darat dan jalur laut, tapi dari Ampera. Dari Ampera kita bisa naik ketek sampai ke Kampung Kapitan. Jadi buat kesananya nggak terlalu ribet ya, Yuk? Mudah diakses. Iya, akses jalannya nggak ribet.
Dan di sana dikenakan biaya masuk ya, Mes? Biaya masuknya juga nggak terlalu mahal kan, cuma 5.000 per orang gitu. Boleh sih kalau kita berkunjung ke sana nanti. Nanti kalau pandeminya udah selesai, kayaknya itu bakal jadi tempat tujuan wisata yang yang harus dikunjungi ya, karena kita belum tahu nih apa aja yang di dalam kampung kapitan. Benar. Karena dilihat dari sini tuh kayak budaya Cinanya masih kental banget ya, Yuk. Kayak masih ada apa namanya Cina tuh masih kampungnya tuh masih terasa. Antik-antiknya tuh juga masih bagus banget. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yasarmi Syahrul. Media pendukungnya, Kak. Apa nih? Media pendukung. Suatu konsep, ya, suatu logo. Ini cangkir. Kenapa bisa milih cangkir itu, Kak? Karena zaman dulu seng. Oh, Zaman dulu tuh warga Cina tuh sukanya pakai seng-seng kayak gitu ya. Dan juga kayaknya yang dipegang Kak Rideka tuh yang versi modernnya juga ya. Ya, jadi kami ngambil dua sisi karena Kampung Kapitan itu budaya yang zaman dulu, jadi kami diaplikasikan ke gelas cangkir seng, dan karena kita sekarang zaman modern, jadi diaplikasikan di tumbler panas. Jadi bisa jadi kayak sepaket gitu ya, Kak? ya bisa minum kopi senja. Tuh ada komen dari Pak Yasir, katanya cangkir klasik mantap ya, benar-benar. Mungkin buat Mbak Adel sama Mbak Rineke bisa dijelasin ulang nggak tadi tentang brosurnya, terus produk-produknya tadi yang di belakang tadi? Enggak dijelasin ulang semuanya. Karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, tunggu ya. Oke. Aplikasiannya Dari awal lagi. Ya, maaf ya. Iya, ada kesalahan tadi di bagian streaming tentunya. Belum ganti. Jadi kami membuat perancangan logo Kampung Kapitan. Logogram terbentuk dari inisial Kampung Kapitan, yaitu KK dikombinasikan dengan keseimbangan bentuk ukiran khas Palembang, sehingga terbentuk sebuah ambigram KK yang melambangkan keberagaman nilai budaya, namun tetap terjaga penuh keharmonisan. Jenis-jenis huruf logo didorong dari unsur budaya yang melengkung seperti kultur budaya. Dan logo ini kami aplikasikan ke beberapa media pendukung seperti X-Banner. Ini X-Banner. Di sini ada X-Banner. Terus di sini ada brosur. Nah, di dalam brosur ini ada penjelasan sedikit tentang Kampung Kapitan, dan di sini ada beberapa perayaan di Kampung Kapitan, yaitu perayaan menyambut Tahun Baru Imlek, Festival Cap Gomeh, dan perayaan Cap Gomeh Kampung Kapitan, acara tradisi kirap Sriwijaya Sedekah Kampung, dan Cengbeng, pameran beragam kuliner, kria, dan barang antik. Di sini ada penjelasan harga tiketnya 5.000 per orang, buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Alamat, di sini sudah ada alamatnya. Di sini juga ada penjelasan untuk menuju ke sana bisa melalui jalan darat, menggunakan transportasi air, yakni ketek, perahu kecil dari sisi Sungai Musi di Benteng Kuto Besak. Di sini ada
kontaknya, ada nomor telepon, ada Instagram Kampung Kapitan, dan Facebook Rumah Kampung Kapitan. Di sini juga ada merchandise, baju, dan di sini kami aplikasikan juga di Tumblr yang kekinian, yang bisa dipakai di zaman sekarang. Terus di sini juga ada penjelasan dikit tentang Kampung Kapitan yang bisa dibaca dengan jelas ketika orang melihatnya. Di sini ada cangkir zaman dulu atau cangkir seng yang biasa digunakan orang zaman dulu, dan kami juga melihat ini di Rumah Kampung Kapitan. Di sini ada sumpit, dan di sini ada dompet keberuntung yang katanya membawa keberuntungan. Di sini ada tas Cina juga. Gitu. Oke, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11.03, mungkin ada yang ingin dijelasin lagi sama kelompok 3, Kak Mbak Adelia dan Mbak Reneke. Dan Kayaknya juga buat segitu aja. para penonton yang ada, Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, bisa langsung ditanyain. Kak, kalau boleh tahu kedepannya logo ini bakal gimana sih? Apakah menjadi logo resmi dari Kampung Kapitan, apakah menjadi sebuah konsep yang nantinya bakal bisa digunakan untuk Kampung Kapitan? Iya, mungkin aja untuk kedepannya ya, untuk kedepannya logo ini. Benar. Kedepannya rencananya kami akan membawa logo ini ke apa sih? Mengajukan dulu kepada keturunan ke-14 Kapitan Johan Him, yaitu Pak Mulyadi selaku pengurus dan pengelola di sana juga. Jadi kami izin dulu ke beliau bagaimana, terus kalau misalkan beliau setuju baru akan dibawa ke Dinas Pariwisata untuk dijadikan resmi kan? Kelanjutannya. Iya. Mantap banget ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kelompok selanjutnya, kelompok 4, udah ada yang join apa belum? Oke. Sebelumnya terima kasih buat kelompok 3, Kak Rina dan Kak Adelia, karena udah mempresentasikan hasil karyanya. Suatu logo Ya, bagus banget sih sebenarnya ini konsepnya, karena mau memperkenalkan lagi kan brand identity. Iya. Mengenalkan suatu identitas dari Palembang dalam konsep sebuah logo. Iya, benar banget. Yang dimana nantinya itu berguna sekali bagi pariwisata, berguna ke Palembang. Iya, karena seperti menambah objek wisata baru. Iya, karena tentunya Palembang tidak terkenal hanya Ampera ya, Bu. Karena kebanyakan orang tahunya kan Unti Kayu, Ampera, Sungai. Jadi ada di Palembang ada Kampung kunjungan wisata baru lagi gitu. Oke, Kak, kami ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih banyak buat Mbak Adel dan Mbak Indah. Semoga sukses. Sukses terus, lancar sampai wisuda ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau lihat lagi, bisa dilihat di Instagram DKV Putu Disco, tuh ada kelompok 3 itu tentang karya-karyanya. Dan sekarang berhubung Mbak Taning dan Kayu Saruda terhubung, mungkin siap, kita boleh persilakan aja langsung. Mbak Taning dan Mbak Taning. Hai Mbak Taning. Mungkin kita unmute dulu Mbak Taningnya. Sepertinya masih siap-siap ya. Mas prepare dulu. Karena ini nih
pameran akhiran, mereka tuh harus bener-bener wow gitu Wow, ya. gitu, Kayak dari tadi kita udah ngelihat 3 kelompok tuh bener-bener bagus banget. persiapannya matang. Mereka riset dari 3 bulan, 2 bulan. Itu waktu yang nggak lama. Iya, karena ya menurut aku nih pribadi ya karya mereka tuh yang nggak terlalu mengecewakan lah, pokoknya udah inilah Sesuai dengan hasil yang mereka berikan. iya benar. Dan juga konsep-konsepnya menurut aku sih Sangat bagus-bagus. mengedukasi, memberikan banget. informasi, Informasinya tuh informatif. pas. Ya tampaknya kita bentar lagi akan terhubung dengan Pak Tani dengan Kak Yusar. Jadi apa sih yang karya yang mereka bawakan pada Jadi Sudah ya, ready ya. ready? Ya, ready Mbak, silakan. Boleh lihat hidupkan kameranya. Kameranya Mbak, jangan lupa dihidupin. Oh, masih kelompok 3 kayaknya ada payung-payungan Cina juga tuh tadi. Sepintas kelihatan ya. Kayaknya kampung Kapitan ini kental banget ya Yuk, sama nuansa Cina-Cina gitu. Kayaknya perkampungannya tuh masih dapet ya. Masih kental sama itunya. Nih, Mbak Taning dan Kak Yusar udah siap. Wow. Tuh kan karyanya tuh gak ada yang Mereka benar-benar matang menyiapkan suatu konsep. Wow. Walaupun pamerannya dari rumah, tapi tetap masih tetap produktif kayak. konsisten itu Iya nomor satu. benar. Kita beri hapus dulu untuk Iya. kita. Mereka totalitas sekali Iya. membawakan satu karya mereka tidak mengecewakan. Halo Mbak Taning dan Kak Yusar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Sehat ya. Oh, tampaknya semangat sekali mereka. Semangat banget Wow. ya mereka berdua. Bisa agak sabar nih kayaknya. Bisa langsung perkenalkan diri, terus konsep temanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat pada dosen dan rekan-rekan yang telah hadir di acara pameran kami ini yang berjudul video promosi kerajinan Keraton Menengah UKM khas Palembang. Perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Yusuf Jaligo dan rekan saya Tarik. Nah, dan ini kami membuat tugas akhir berupa video promosi kerajinan usaha kecil menengah. Dan ini kami telah menghubungi dan berkonsultasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan untuk mendapatkan data-data UKM yang bergerak di bidang produksi kerajinan. Dan kami mendapatkan 3 kerajinan. Dan salah satu dan sebenarnya sih ada banyak, tapi dikarenakan pandemi ini jadi kami sulit untuk mengambil gambar dan syuting, dan sehingga yang tersedia hanya 3 UKM kerajinan. Dan ini produk-produk dari beberapa UKM. Ini dari UKM Galeri Langit Gift yang memproduksi aksesoris berbahan songket, motif songket, ada pouch, tempat koin, bermacam-macam dompet, koin, kotak tisu. Dan ini poster kami. Ini poster-poster yang kami buat. Yang ini baju. Dan selain itu ada 2 lagi UKM. Dan ini ya dari Anyaman Nipah ya. Kampung Anyaman Nipah. Ini salah satu contoh produk Anyaman Nipah. Dan ini miniatur Ampera. Ini Merlin Galeri. Dan untuk video kami telah membuat video promosi. Video promosi. Ini promosi kerajinan. Salah satu kota tua yang ada di Indonesia merupakan pusat dari kerajaan Sriwijaya. Setiap daerah mempunyai kerajinan khas yang berbeda-beda. Anyaman Nipah sesuai dengan namanya, kerajinan ini menggunakan bahan putih dari gaun nipah. Produk yang menghasilkan beragam seperti emas, batu, dan lain-lain.
Anyaman tah ini tepatnya berada di daerah Lima Ulu. Songket biasanya berbentuk kakaian atau kain. Kini dapat ditemukan dalam berbagai variasi. Sebuah usaha kecil menengah memproduksi aksesoris yang berbahan songket seperti tas, dompet, hingga peci. Aksesoris ini berada di daerah Bali. Sedangkan daerah merupakan sebuah item dari kota Palembang. Ini dapat dijual dalam bentuk miniatur. Lokasi kerajinan miniatur ini berada di Kalimantan. Nah, Wow, itu selamat videonya ya. Video Videonya promosi. juga bisa dilihat di Instagram kita di DKB Putri Disco Disco juga ya. sekarang ini. Untuk karya lengkapnya mereka ada di sana. Mungkin Nah, buat Mbak Danik dan Kak Yusar ini proses pengerjaannya berapa lama? Atau riset mungkin. Riset tempat-tempatnya gitu. Wah, sebenarnya itu lama sekali ya, apalagi dalam masa pandemi ini ada beberapa UKM yang menolak. Ya, karena pandemi kan. Ya, terus Jadi kami ada yang jadwal diundur. Ya, jadi ada beberapa kendala selama pandemi ini. Oke, kenapa sih nggak mengangkat tema yang lain? Kenapa saya pikir UKM harus diangkat? UKM. Mungkin ada cerita di balik tersebut. Oh ya, itu karena kita ini ingin membantu ini ya para usaha kecil menengah yang bagian kerajinan, karena sekarang banyak orang yang jadi kita tuh intinya ingin mengenalkan kerajinan-kerajinan lagi ya. Ya, dan saat kami mengunjungi galeri-galeri yang menjual itu, UKM-UKM itu dia bercerita memang usaha untuk kerajinan ini sedang menurun, apalagi khususnya kerajinan-kerajinan khas daerah gitu. Ya, seperti ini. Seperti ya ini, seperti hanya aksesoris songket, Nipa dan lain-lain. ya. Jadi kami berinisiatif gitu membuat video promosi, dan video promosinya bukan hanya seperti itu aja, tapi ada yang lain, maksudnya bukan ada yang lain. Dari video promosi yang full tadi, kami bagi untuk per UKM. Jadi setiap UKM itu nanti kita kasih video promosi juga. Ya. Ini Kak, buat videonya bisa di share screen. Ada pertanyaan dari Ada pertanyaan dari Pak Hendra Hadiwijaya. Oh, di share screen ya? Ya, video yang awal tadi kalau bisa. Oh, untuk yang awal. Ini ada di sini nggak ya? Nggak ada di sini. Join di sini sebentar ya. Iya, biar suaranya juga lebih kedengaran. Ya. Ini lagi saya sebentar. Lagi mereka siap-siap, kayaknya ini bagus juga ya ide. Iya, jadi konsep mereka tuh yang mengenai video promosi. Jadi yang bertujuan bagaimana mereka tuh bisa mengangkat UMKM yang ada di Palembang ini menjadi bernilai kembali. Karena di masa pandemi ini tentu saja banyak usaha-usaha itu yang mengalami penurunan omset karena kan nggak udah menjadi rahasia umum kan, banyak juga yang dapat PHK, yang work from home, terus gajinya juga dipotong, itu kan benar-benar. Ya, apalagi usaha kecil yang baru merintis itu, mereka itu membutuhkan sekali produsen, sehingga itulah faktor yang mempengaruhi mereka itu untuk tumbuh kembang. Jadi dengan adanya video promosi ini menjadi salah satu media yang mempermudah mereka untuk mempromosikan hasil produk-produk mereka. Dan juga video ini merupakan suatu media promosi yang interaktif. Iya. Kalau boleh tanya dengan Ayam, lebih suka nonton video apa membaca? Kalau aku sih lebih suka membaca karena Indonesia juga orang-orang banyak yang kurang literasi dan lebih suka melihat video, audio gitu daripada membaca. Kecuali kalau bacanya juga ada atau ada gambar-gambaran apa gitu. Jadi setiap orang tuh mempunyai penilaian berbeda-beda. Beda-beda. Kalau Ayu sendiri lebih suka membaca atau
via audio dan video. Suka video karena video itu ada gambarnya, ada Lebih audionya. menarik Iya, ya. kita lebih fokus dengan apa yang dia sampaikan daripada ya sebenarnya membaca itu juga perlu sih untuk melatih otak kita, tapi kembali lagi mungkin kalau saya pribadi lebih menangkap dengan video. Video karena di situ kan divisualisasikan juga gitu kan. Nih. Oke, jadi ini video full, video promosi dari Mbak Taning dengan Kak Yusar. Kak Yusar kalau boleh audionya diaktifin dulu Kak. Ya, sebelum share screen. Sebelum saya share screen nanti pas itu ada di bagian pojok bawah kiri ya. bawah. Tuh benar. Itu kota tertua yang ada di Indonesia. Merupakan pusat dari kerajaan Sriwijaya. Tiap daerah mempunyai kerajinan khas yang berbeda-beda. Anyaman sesuai dengan namanya. Kerajinan ini menggunakan bahan putih dari daun mentah. Produk yang dihasilkan beragam, seperti piring, batu, dan lain-lain. Anyaman mentah ini tepatnya berada di daerah Sungai Ulu. Songket biasanya berbentuk pakaian atau kain. Ini dapat ditemukan dalam berbagai variasi. Sebuah usaha kecil menengah memproduksi aksesoris yang berbahan songket, seperti tas, dompet, hingga peci. Aksesoris ini berada di daerah Laju. Jembatan Ampera merupakan sebuah item dari kota Palembang. Dapat dibawa pulang dalam bentuk miniatur. Lokasi kerajinan miniatur ini berada di Tanjung. Oke ya, jadi itulah video dari mereka yang berdurasi kurang lebih 1 menit 36 detik. Nah, itu tadi contoh contoh video promosinya, tapi itu masih ada video promosinya lagi. Jadi kan itu kan tadi ada 3 produk. Nah, itu tuh kami bagi lagi untuk UKM. Untuk UKM misalnya kayak miniatur Ampera. Jadi kita ntar kasih ke mereka kayak gitu. Zoom yang join 1 tadi di di mute dulu. Oh, itu si Ari. Sudah. Oke, mantap. Pulang ya? Lanjutin lagi, Mbak. Nah, itu tadi video promosinya kan. Habis itu kami ada video promosi khusus untuk yang di-share ke UKM-UKM-nya. Jadi kayak UKM Songket. Nanti kita share-nya ke mereka juga kayak gitu. Jadi ada video khusus juga untuk mereka. Ya, perbagian, dibagi satu video. Kalau untuk video ini kan mau di-share di ini ya. Akan dibagikan ke dinas UKM dan mereka yang akan video tersebut. Kalau boleh tahu Kak, sudah riset di wilayah mana aja mengenai UMKM ini? Ulangi. Udah riset ke wilayah mana aja mengenai masalah UMKM ini? Suaranya agak kurang mantul ya. Oke Kak, saya ulangi ya. Iya Kak. Kalau boleh tahu udah riset kemana aja sih untuk masalah UMKM ini? Apakah daerah-daerah Palembang lah? Dan juga ada spesifikasi khusus nggak buat UMKM yang dibantu itu di mana?
Oh, itu kita sudah ini. Kalau untuk riset kami kalau riset tempat itu ada kurang lebih 4, tapi yang diterima itu hanya 3. Ya, ada yang lain dan yang bisa untuk Itu yang bisa untuk di videokan. pengambilan gambar itu ada 3 tempat. Itu daerahnya di Kalidoni, Laju, dan satu lagi di daerah Tapati. Sebenarnya Oke. kita masih ada yang kami ini kayak beberapa ya. Cuman karena corona ini jadi kami nggak boleh video promosi di sana. Iya. Nggak boleh ngambil langsung datang ke sana karena pandemi. Oke, jadi dari mana udah dari seluruh Palembang ya mungkin Iya. udah dikunjungi dari Laju, Kalidoni. Karena kan juga beberapa kerajaan di Palembang itu sama kayak Songket, ya, ada beberapa tempat mungkin ya sekalian aja gitu di ini. Karena ya mungkin orang juga pada parno kan karena pandemi ini takutnya ketularan apa segala macam. Iya, yang menjadi masalah mereka utama yaitu untuk masalah izin ya. Izin, benar. Jadi kesulitannya di izin itu ya, Mbak, dan Iya, kami agak lama proses juga karena di bagian situ. Karena waktunya juga harus diundur. Kemarin juga ada PSBB itu kan, jadi kami diundur waktunya. Jadi buat mungkin dosen-dosen yang lain jika ada yang ingin ditanyakan boleh, dan juga teman-teman yang ini boleh ikut bertanya. Jadi sekali lagi ya, Mbak, ini karya dari Mbak Yusar dengan Mbak Yusar. Mbak Yusar sama Mbak Tanding ini mengenai video promosi. Jadi mereka angkatan 15 ini nggak ada yang tabrakan ya, kayak tadi kan kelompok 2 dia untuk promosinya untuk produk kuliner gitu kan. Kalau ini versi ada produk kerajinannya. pariwisata. Iya, tadi kayak ada mungkin ada lagi yang mau Mbak Tanding dan Kak Yusar jelasin? kalau boleh tahu mengenai poster-poster di dinding itu apa sih, Kak? Oh, ini yang untuk ini kayak apa namanya? Pouchnya, habis itu ini yang untuk khusus miniatur, habis itu ada IPA. Dan poster-poster ini yang rencananya sih akan dibagikan juga ke dinas UKM mungkin jika mereka berkenan. Kan tidak, yang utamanya itu hanya video. Dan ini poster itu media pendukung. Oh ya, ini ada video ininya. Mungkin kalau boleh di-share video yang 3 tersebut boleh, Kak? Ya, sebentar. Ya, mungkin bisa mungkin ditunjukin. Bisa ditunjukin. Ya. Oke. Baik. Itu nggak keser ya? Tapi di sini macet. Di-share yang video. Boleh diulang, Kak, di-share lagi, Kak? Oh, udah bisa di.
Suaranya Mak boleh di-share karena nggak ada di sini. Sebelum share ke ada share audio. Sebentar, ada suaranya hilang. Ya, suaranya hilang. Sebelum di-share itu, Mbak, ada share sound. Suruh masuk. Nggak bisa ya. Oke, itu tadi mengenai video promosi mengenai songket ya. Oh, masih ada. Mungkin buat Mbak Tani bisa diulang lagi videonya karena belum ini tadi. Kirim aku. Nah ini mungkin digital lah. Itu yang digital. Jadi, nah ini sudah. Ya, Udah. udah. Jadi itulah yang apa? Itu tadi kami menghilangkan kayak apa namanya? Yang UKM lain dan lebih memperdetail ke satu UKM. Jadi untuk yang video lainnya gitu. Jadi itu ntar videonya juga bisa di-upload ke Instagram mereka masing-masing untuk usaha mereka ya. Dia akan mereka kelola sendiri bagaimana menyebarluaskannya. Oke, jadi pada video yang tersebut ini mereka lebih memprioritaskan suatu produk. Iya benar. Seperti songket, dompet dan yang lain-lain tadi. yang video juga tadi anyaman ya. Songket yang dijadiin dompet, tadi ada juga card holder dan yang lain-lain. Ternyata lebih dan lebih itu membuat produk itu lebih menarik. Ya, lebih menarik. Yang pasti dengan video promosi. Ya, benar banget. Mungkin dosen-dosen yang lain ada yang ingin bertanya, memberi pertanyaan untuk kelompok keempat ini. Sebelum kita lanjut, ke kelima.
Ada pertanyaan? Teman-teman yang lain juga bisa bertanya, mungkin ada penjelasan dari Mbak Taning dan Kak Yusar yang kurang jelas, bisa ditanyain lagi. Mungkin mengenai proses produksi mereka, ya. Dan yang lain-lainnya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat Mbak Taning dan Kak Yusar yang udah mempresentasikan hasil TA-nya mengenai video promosi, mengenai UMKM. Temanya yang kali ini yang diangkat identik sekali dengan masa pandemi sekali. Benar, karena untuk meningkatkan lagi harga produksi yang dilakukan oleh UMKM yang kita harap dengan adanya media promosi ini UMKM itu menjadi inovatif, kreatif, dengan memanfaatkan media sosial terutama ya. Karena kan di zaman sekarang juga pasti banyak orang yang mantengin, yang pastinya tuh mantengin banget media sosial. Sekarang media sosial itu menjadi media promosi nomor 1. Iya, benar. Sekarang UMKM itu lagi 70% di Indonesia ini lagi berkembang. Oke, mungkin buat Kak Randy dan Kak Rizky, kelompok 5. Sama Mbak Taning. Buat Kak Yusar dan Kak Taning, terima kasih banyak atas presentasinya mengenai video promosi. Benar-benar menambah wawasan dan pengetahuan juga ya. Oke, semoga sukses Kak ya. Semoga terus lancar sampai nanti wisuda. Semoga terutamanya memberikan manfaat tentunya video. Iya, memberikan manfaat untuk UMKM yang sedang berkembang tentunya di Indonesia. Masa pandemi ini. Ya, untuk Kak Rizky dan Kak Randy, Anak keluar apa ya? Sebentar. Cepat. Jadi buat yang selanjutnya itu ada kelompok 5, yaitu Kak Abdul Rizky dan Kak Randy. Mereka ini karyanya berjudul Be You Mood Booster. Wah, Inggris banget nih. Apa itu ya? Aduh, aku juga Kak. Oh, kayaknya ini medianya tuh mainan gitu guys. Seperti monopoli kalau kalau dilihat di IG Cafe Putu Disco, media mereka ini kayak suatu permainan mirip-mirip monopoli gitu. Mirip-mirip monopoli, tapi kita untuk lebih jelasnya kita lihat aja nanti. Oke, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Kak Randy. Kak Randy, suaranya bisa didengar? Sudah dengar. Oke, sekarang kita sudah terhubung bersama Kak Randy dengan Kak Abdul Rizky ya. Dan Kak Abdul Rizky ya. Oke Kak, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bisa dijelaskan dan dikenalkan namanya. Akan mempresentasikan karya TA kami yang berjudul Be Mood Master. Siapa sih?
Dari sini kami mengapa mengangkat tema Biogood Master, karena pada remaja usia 13 sampai 15 tahun itu rentan akan penyakit seham. Nah, selektam itu sendiri penyakit yang kemungkinan yang diderita oleh seseorang yang mungkin kurangnya komunikasi dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu kami mencoba buat papan permainan seperti monopoli. Dengan begitu para pemain itu lebih ke bermainnya itu lebih langsung berinteraksi secara face to face. Oke, kalau bisa diperjelaskan, silakan Kak mengenai apa Sini, Kak, saja yang ada diangkat. Di sini dalam game ini terdiri dari dadu, kartu kesempatan, kartu hukuman, kartu pertanyaan, dan kartu jebakan. Nah, di sini juga terdapat alat geraknya, alat berupa karakter. Oh, kayak pion-pionnya gitu. Buah yang digerakkan. Buah yang buat gerak. Nah, untuk cara bermainnya sendiri itu pertama awal permainan itu yang pakai dadu ini kan, yang keluar dadu ke-6 ini baru boleh jalan kayak itu. Para pemainnya itu pertama itu dikasih 10 poin. Sini. Cara permainannya tuh gini ya. Pertama, dadu ini akan dilemparkan. Hujan dilemparkan ini dialah untuk menentukan siapa pemain pertama. Dengan syarat siapa yang pemain muncul nilai paling besar dari dadu ini. Nah, sudah penentuan pemain tadi. Yang keduanya itu cara itu jumlah dia itu mengumpulkan 100 poin. Cara pemenangannya, syarat bermainnya itu pemain bisa dimainkan 2 sampai 4 orang. Pemain dipandu oleh moderator untuk membacakan isi kartu dan poin. 3, pemain harus mentaati peraturan. Saya contoh ya, saya pemainnya cek ini. Nah, di sini terlihat angka 1 kan. Nah, setiap pemain itu bergiliran nanti dia cara ini ya. Yang kedua. Nah, angka 3. Belum besar kan berarti angka Nah, 4. Nah, angka 4 itu jalannya. Yang nomor 3 tadi nomor 2, yang nomor 2 tadi nomor 3, yang nomor 1 tadi 4 urutannya. Sudah penentuan nomor urut tadi. Nah, yang nomor 1 yang 4 tadi itu ini untal dadu lagi. Nah, di sini lihat cuma angka 1. Starnya di sini ya, starnya. Nah, starnya angka 1. Jadi di sini. Ini tidak ada apa-apa. Di sini cuma ada gambar aja. Nah, sudah tuh yang nomor 2 untal lagi. Nah, di sini dapat angka 3.
1, 2, 3. Nah, di sini dapat ya kartu pertanyaan. Jadi kita buka kartu pertanyaannya. Namanya, tapi akan dibacakan oleh moderator. Kayak gini. Negara yang dijuluki kincir angin. Nah, terus tuh pemainnya itu menjawab kan Belanda. Jika benar maka pemain itu akan mendapatkan poin sebesar 5 poin. Kita tidak bisa jawab, tidak bisa jawab, ya tidak ada pengurangan poin. Poinnya tetap. Itu yang kedua ya. Yang kalau yang ketiga itu jangan. Nah, ini mana nih? Miring kan kiri. Ah, pulang lagi. Dapat 3 lagi. Ya. Nah, berarti masih pertanyaan. Masih pertanyaan lagi. Sini lagi, Hah? Ini sudah. Ini taruh di bawah. Ini terdapat pertanyaan lagi. Sungai terpanjang di Indonesia. Misalnya pemain tadi bisa jawab, dia akan mendapatkan 5 poin. Sedangkan kalau tidak bisa, dia tidak mendapat apa-apa. Nah, sekali lagi ya, yang ini kan baru 3 main. Nah, dapat 4 poin. 1, 2, 3, 4, 0 juga. Berarti jalan. Itu seterusnya. Sudah. Ini dapat 5. Ini nomor 4 tadi kan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dapat bebas. Dapat di tempat bebas kemana saja. Inti bebas kemana saja itu dia setara mau milih yang mana saja dari tempat layout ini. Misalnya dia mau pengen tempat 10 poin. Dapat 10 poin. Jadi otomatis dia terisi sudah dalam dapat 10 poin. Nah, sudah dapat di sini poin ini. Sudah kan? Yang nomor 2 mulai lagi. Dapat 2. Apa? Jalannya 2, ya. 2. Ya, kartu hukuman. Nah, kartu hukuman. Oke, jadi permainannya kartu hukumannya sini. Jadi permainannya ini nggak jauh beda sama main monopoli gitu ya Kak? Konsepnya. Iya. Konsepnya. Oke. Sebenarnya apa sih yang ingin diangkat dari permainan ini? Iya, tujuan diciptakannya mainan ini untuk apa? Untuk saling mendekati para pemain, saling berinteraksi. Lebih berinteraksi secara face to face. Maksudnya itu lebih biasa kan kalau kita zaman gadget ini kan mainnya cuma lewat handphone. Nah, itu yang mendasari kami bikin game kayak ini. Dengan berkonsepkan seperti monopoli, Kak ya? Iya. Terus kenapa sih mengambil judul apa sih judulnya? Judulnya tadi BU Mood Booster. Ya, kenapa ngambil judul itu? Nah, tujuan dengan BU Monster ini karena remaja usia 13 itu sampai 15 itu rentang akan penyakit selham. Penyakit apa Kak? Selham. Selham. Oh, self harm. Tahu ya self Itu penyakit penyayat. Nah. Oke Kak. Terus Kak, media apa lagi Kak yang digunakan selain permainan? Untuk media pendukung sendiri kami menggunakan bros, gantungan kunci sama baju. Nah, ini. Mungkin dari dosen-dosen dan teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang BU Mood Booster ini tadi. Bisa langsung bertanya via grup chat atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Oke, jadi tema yang diangkat kali ini adalah sebuah permainan yang dimana permainan ini tuh mengangkat komunikasi, sosialisasi antar pemain. Benar. Ini ada komentar dari Bapak Sonde Marta Direja, katanya dadunya jumbo juga ya.
Tuh, Ya. kenapa tuh Kak? Dan dadunya dibuat jumbo? Apa ada yang pertama. filosofi tersendiri? Dan kenapa warna hitam? Biasanya dadu itu warna putih. Dadu ya, itu kan? iya, kebanyakan dadu itu warna putih. Apa karena ini mengangkat self harm jadi kayak yang suram-suram gitu atau kayak gimana Kak? Ya, apakah ada pertimbangan tertentu? Dan lagi ada pertimbangan tertentu nggak kata Pak Sondi? Ya, ini kenapa lebih besar dari dadu biasanya ini karena kita kalau dari biasa kan dia pakai kuncangan kan. Nah, ini udah kan ya. Kalau kita mainnya saya ini dia yang pemain itu tertuju dengan yang melakukannya ini. Jadi face to face lah ya. Maksudnya tuh. Mungkin kalau boleh tahu kesulitan dari konsep ini tersendiri apa sih Kak? Apakah proses pekerjaannya? Apa proses dari peraturannya? Ya, peraturannya atau kayak gimana Kak? Kan tentunya ini gamenya ya sangat interaktif ya, Bin? Iya interaktif. Banyak Apalagi kalau informasi yang misalnya, diberikan. Apalagi pertanyaannya? Iya pertanyaannya juga Kalau menambah wawasan juga karena kan. kesulitan itu cuma ada di isi kalimat kartunya. Ini kayak sebenarnya banyak kartunya tuh kalimatnya macam-macam ini. Ada seperti di kartu hukuman ini ada bentar ya. Nah, seperti di kartu hukuman ini ada pijat pundak temanmu selama 3 detik. Tapi ini khusus yang perempuan sama perempuan, yang laki sama laki-laki gitu. Ya, Mas. Ini Kak ada komen nih dari Pak Sonde. Wah, para pemain harus jaga emosi nih. Salah-salah dadunya bisa dilempar ke teman main katanya. Diri sendiri ya, pikiran lain. Terus Kak, apakah nantinya bakal diangkat menjadi video game permainan ini? Atau untuk Tapi bisa jadi kemungkinan kedepannya nanti akan dibuat video gamenya nanti bisa kan itu tujuannya bisa jadi bagi orang membuat seperti ini dengan konsep yang agak beda gitu. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Pak Yasen Syahrul. Berapa ukuran board gamenya? Bagaimana cara bawanya dengan ukuran tersebut? Dan papannya dilempar kalau emosi Pak Sonde. Jadi yang bawah tuh menjawab, papannya dilempar kalau emosian Pak Sonde gitu. biasanya dari permainan kayak seperti itu biasanya dari kertasnya apa? Iya, iya. Jadi ini papan itu ukurannya berapa nih Kak? Terus gimana cara bawanya? Ukurannya tuh 50-50. Menggunakan kalau by layout ini menggunakan bahan sintesis. Dia kalau kena banyu nggak apa-apa. Itu bisa dilipat nggak Kak? Hah? Bisa dilipat itu tidak. Ini kayu. Kayu lah ya. Oke, jadi gimana tuh Kak cara bawanya dengan ukuran tersebut dan medianya juga kayak kayu gitu kan? Gimana tuh cara bawanya? Apakah nanti kedepannya ada modifikasi lagi mengenai produk tersebut? Ya, apakah dibuat ini lebih simpel atau lebih kecil? Gitu. Nanti mungkin kalau produksi lagi kita bikin kayak papan catur itu bisa dilipat, bisa dimasukin ini buah dadunya. Jadi kayak papan catur itu. Jadi lebih simpel kalau kemana-mana. Lebih mudah dibawa kemana-mana. Ini ada komen dari Pak Eka Prastia nih, dadunya anti mainstream kata dia. Iya, karena dadunya ukurannya lebih jumbo dan juga warnanya hitam ya udah. Tampaknya mereka mencoba membuat suatu permainan itu yang mempunyai ciri khas. Iya, ciri khas dengan mungkin. Kan biasanya dadu ukurannya putih, juga warnanya putih dan ini Asik. Bedain. Tapi tidak lupain dari konsep permainan tersebut itu membuat suatu cerita yang
bisa memberikan manfaat bagi si pemain. Terutama kan zaman gadget ini kan sebagian anak umur 13 atau 14 itu teknologi ya, bisa diulangi. Terus ada komentar lagi nih Kak dari Pak Sonde, mungkin bisa buat papan khusus untuk landasan lempar dadunya biar nggak ganggu papan permainan gitu. Ya, mungkin itu menjadi salah masukan. Suatu masukan. Biar juga buat permainan ini tadi nggak jatuh-jatuh kalau misalnya dadu. But it's unique, respect. Okay. Ini permainan interaktif banget nih. Ya sudah, mungkin itu saja dari kami presentasinya. Oke, terima kasih buat Kak Redi dan Kak Abdul Rizky sudah mempresentasikan. Dan ya ini nih benar-benar unik sih, karena kan kebanyakan nih remaja-remaja kalau nongkrong bareng-bareng mereka banyak main gadget. Jangan nunggu Satya apa? Maksudnya ini apa? Jadi mereka tuh punya dunia mereka sendiri ya. Padahal mereka tuh bisa lebih interaktif, sosialisasi, komunikasi, lebih tahu satu sama lain gitu. Nah, dengan permainan papan kayak gini. Udah jarang sih permainan sebenarnya. Banyak ada. Karena di sini di era sekarang banyak permainan tuh udah pindah ke handphone semua, ke gadget gitu. Jadi mungkin permainan kayak ini lebih dilestarikan lagi. Mungkin bisa dipromosikan lagi. Iya, bisa dipromosikan lagi. Dengan video promosi. Nah, iya, bisa kolaborasi sama teman-teman yang lain gitu kan. Mungkin Kak Andy, Kak Satya udah masuk belum ya? Buat ini. Nah, kita terima kasih banyak buat Kak Randy dan Kak Abdul Rizky udah. Semua kelompok mempunyai ciri khasnya masing-masing ya, Mbak? Iya, punya media masing-masing untuk berinteraksi sama pengguna karyanya ini tadi. Mereka mempunyai konsep tersendiri yang dimana konsep itu sangat bermanfaat bagi yang melihat ataupun menerimanya. Tentunya tadi ada yang pertama ada yang buku dengan edukasi, jangan buang sampah sembarangan dan bagaimana cara mendaur ulang sampah. Ada terus yang di belakang buku. Terus juga yang kedua ada branding logo dari cekernya. Itu dibuat untuk produk kuliner ya. Supaya lebih menarik penjual, pengunjung. Iya. Juga yang ketiga tadi ada logo Kampung Kapitan tadi. Informasi kalau di Palembang itu ada tempat wisata lain lagi. Ya, jangan merah, jangan itu aja ya tahunya. Terus yang keempat tadi ada video promosi. Iya, video promosi UMKM kan sekarang lagi turun. Iya, dengan kondisi sekarang itu video promosi merupakan media yang sangat interaktif sekali, bisa membantu dan meningkatkan penjualan kualitas dari produk mereka. Ya, terus dan yang terakhir sebelum terakhir tadi kelompok 5 ada permainan papan gitu yuk. Jadi untuk mungkin anak muda lah tentunya yang kecanduan gadget. Ya, agar lebih komunikatif lagi. Iya, benar. Karena dunia mereka itu tidak hanya mengenai dunia maya, dunia video game, sosial media, yang mereka tuh perlu berinteraksi antar sama makhluk sosial gitu. Jangan sampai tongkrongan duduk, ayo kita mabar gitu. Nah, aku pernah ya cerita, langsung ketinggalin. Aku tidak main game ya. Kawan aku main game, jadi rasa dicueki aku nih. Karena aku tidak main game sih sebenarnya. Karena nggak enak lah kalau udah ketemu tapi nggak interaksi secara langsung, nggak sharing. Benar-benar. Apalagi zaman sekarang ketemu itu susah ya. Iya. Kita sendiri nih ketemu nih susah ya. Susah dah. Susah apalagi zaman pandemi kayak gini kan susah banget. Harus banyak protokol yang. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada panitia yang telah membantu menyukseskan pameran suara ini. Ya,
Selanjutnya kelompok Selanjutnya Kak Satya dan Kak Fikri. Kak Satya udah terhubung. sudah terhubung. Suaranya bisa didengar. Halo. Oke. Hai, selamat siang Kak Satya dan Kak Fikri. Ya, tampaknya kita sudah terhubung. Ya. Ini mereka. Ini mereka tentang Dayang Rindu. Wow, apa yang Dayang Rindu ya? Dayang Rindu ini cerita gitu ya, cerita rakyat bukan Kak? Benar nggak? Cerita rakyat. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya kita persilakan aja Ya. Bapak ya. Silakan untuk mempresentasikan Kak. Memperkenalkan nama. Nah, jadi karya kami ini tentang buku. Jadi karya kami ini tentang buku cerita rakyat Dayang Rindu. Ini merupakan cerita rakyat, salah satu cerita rakyat dari Kabupaten Muara Enim. Nah, sebenarnya cerita ini tidak hanya populer di Sumatera Selatan, tapi juga populer di beberapa provinsi seperti Lampung. Nah, untuk bagian isinya itu ada daftar isi dan ada pengenalan karakter, dan yang selanjutnya ada cerita ya. Nah, ini ada teksnya dan ini gambar ilustrasi cerita dari cerita rakyat ini. Sampai di bagian akhir. Paling belakang ya. Di paling belakang itu ada pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan yang terakhir ini ada halaman profil dan kredit. Ya, itu untuk isi singkat dari isi buku kami buat. Kalau yang boleh di belakang ada sinopsis cerita. Oke, itu aja. Ya. Nah, itu tadi media utama ya. Kalau untuk media pendukung, kita punya banner. Banner ini tentang tadi sinopsis cerita, dan yang di bawahnya itu ada barcode. Kalau teman-teman kalau pengen membaca ceritanya di online, bisa scan barcode di sini. Dan juga barcode-nya juga ada di GDBD ya. Kalian bisa lihat di sana. Dan ini ada baju dan poster juga. Jadi ini ada plakat akrilik sebagai media pendukung juga. Dan tentu saja pasti ada stiker gratis kalau ada yang mau. Gimana tuh cara ngambil stikernya Kak? Nanti kontak aja. Nanti kontak aja nanti. Nanti kita gosip. Nah, yang ini ada bagian slideshow untuk media pendukung atau isi dari buku tersebut. Dan ini juga ada X-banner yang kedua sebagai media promosinya. Udah itu saja. Yang ingin bertanya kami persilakan. Pembuatannya ini kalau boleh tahu berapa lama nih Kak? Dari semuanya mempersiapkan ilustrasi dan segala macamnya. Kalau untuk setting naskah, kami membutuhkan waktu 1 minggu. Untuk konsep, karakter, sampai storyboard, itu selama 1 minggu. Dan untuk dijadikan digital sampai ke buku itu selama 2 minggu. Ya. Jadi kenapa sih Kak bisa kepikiran mengangkat cerita Dayang Rindu? Dayang Rindu ini menjadi tugas akhir kalian? Kalau boleh tahu juga Kak, diceritain sedikit secara singkat aja. Gimana sih dongeng cerita Dayang Rindu itu? Iya. Aku baru pertama sih yang dengar Dayang Rindu. Ada cerita. Kami angkat cerita karena kami ingin memperkenalkan cerita-cerita rakyat Nusantara, khususnya Sumatera Selatan,
ke masyarakat umum. Jadi itu inspirasi kami membuat ini. Dan juga untuk singkat ceritanya ini tentang seorang gadis cantik dari desa Tanjung Iran, dan saking cantiknya Raja Palembang ingin meminang Sidayeng Rindu. Jadi nanti kita nanti itu intinya Sidayeng Rindu akan mengorbankan dirinya agar tidak terjadi peperangan antara Palembang dan desa Tanjung Iran. Untuk lengkapnya bisa cek saja, dibaca online ya. Baca online kalau kalian. Ini barcode-nya, ini stiker barcode. Kalau kami ceritain semua nanti kalian nggak mau baca buku ya. Oke, benar-benar. Jadi Kak, untuk karakternya buat sendiri ya. Dan software apa sih yang digunakan untuk membuat karakter-karakter tersebut? Apa? Aku ulangi. Jadi karakternya kan buat sendiri. Nah, software apa sih yang digunakan untuk membuat karakter-karakter tersebut? Ada 7. Ada 7 karakter. Ya. Iya, ada 7 karakter di dalam cerita ini. Ya, software yang digunakan? Oh, software. Oh, software. Software untuk menggambar digitalnya pakai Pentoolsay. Kalau untuk merakit susunan bukunya, layout pakai Adobe Illustrator sampai ke cover. Apakah ada kendala atau kesulitan yang ditemui ketika membuat suatu karakter atau membuat suatu buku tersebut? Kalau kendala yaitu di bagian setting cerita naskah, karena cerita yang aslinya masih berbentuk naskah lama. Seperti kayak ini dulu kan, kalau dulu apa? Ya, doloe, tempo dulu. Naskahnya tempo dulu. Jadi harus jadi tulisannya masih belum Indonesia. Belum ejaan yang disempurnakan ya, Kak? Ya. Jadi lumayan ribet juga ya. Tapi mereka berhasil loh. Iya. Harus suatu diperiksa. Karena mengangkat cerita rakyat itu kita sebelum mengangkat cerita itu kita harus tahu betul mengenai asalnya, apa inti dari ceritanya. Itu risetnya memakan waktu mungkin 1 minggu 2 minggu ya. Mungkin ada lagi Kak yang ingin ditambahkan mengenai konsep yang kalian bawakan? Dan juga ini tujuannya buat anak-anak atau remaja juga bisa atau gimana gitu Kak? Ini untuk masyarakat umum. Jadi ini pada umur tertentu orang bisa baca buku ini. Jadi apakah nantinya bakal diproduksi banyak atau diproduksi massal mengenai buku tersebut? Rencananya itu dengan penulis sendiri. Ya rencananya sih gitu, rencana dulu. Tapi lihat aja nanti ke depannya gimana. Ini tergantung dengan ditunggu kalau diproduksi massal, jangan lupa bagikan kami. Iya. Kami juga. Mungkin kepada bapak-bapak dosen yang lain ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan juga teman-teman yang ada di Zoom ingin menanyakan sesuatu. Diam boleh, jangan lincah-lincah. Karena buku ini juga salah satu media yang unik sih, yuk kayak kataku tadi kan, kalau misalnya membaca tuh lebih enak kalau ada ilustrasi-ilustrasinya. Ya, jadi nggak monoton karena ngelihatnya cuma ngelihat tulisan. Mungkin ini ke komik enggak ya? Tampaknya enggak ya komik? Bukan komik sih ya. Oh, salah. Mungkin lebih ke dongeng. Iya, karena ada visualisasinya. Konsepnya juga modern sih ya. Iya. Dari segi warna tuh cerah. Jadi jadi anak-anak juga lebih tertarik untuk aku suka kok dengan buku tersebut. Kalau boleh bagi kan? Ya kalau kami boleh dibagiin, kami mau kok. Aku suka dia. Ayo. Bagus ya. Ayo jadi. Bisa dilihat warnanya. Nanti di giveaway. Jadi nggak ada yang nanya. Ya buat teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya.
Apa dari teman-teman di studio mau bertanya? Yang di studio? Apa? Ayo bertanya. Kami menjawab. Ya, nih Kak ada yang nanya nih, katanya kalau misalnya bukunya udah dicetak massal terus dijual itu range harganya berapa kira-kira? Oh, mahal. Sombong ya, takut saya. Berapa 200? 200. Ya, kita 200. Kak, 200. Karena hardcover bahan sebut bahan. Apa misalnya? Hah? Apa bahannya tadi? Ini bahannya hardcover greyboard 3 mili untuk cover. Kalau yang ini kertas konstruk 190 gram di laminating. Jadi warnanya tidak mantul ke cahaya. Nggak licin kan? Iya. Ya. Dan harganya sekitar 200-an berarti. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Pak Yaser nih. Coba jelaskan tentang visual karakter utamanya. Ya, kita tahu kan sendiri kan Dayang tuh identik dengan perempuannya. Iya. Apakah di sini menjadi ada motivasi dari karakter tersebut? Terus juga apakah visualisasinya gimana? Apakah cewek yang benar-benar cantik dan menjadi kembang desa? Benar, Gimana? Intinya Silakan Kak. visual karakter utamanya ini aku menggambarkan buat wanita kisaran umur 20 atas. Jadi aku buatnya lebih mudah dan tentunya saya berusaha mungkin bikin dia terlihat cantik. Dan untuk pakaiannya saya mengambil dari baju khas Melayu karena ini kan temanya Melayu, itu baju kurung. Baju kurung yang apa? Model lama bukan yang modern ya. Jadi nggak terlalu banyak modifikasi, ya, cuma bajunya tulis bawah dan juga untuk pastikan saya pakai kerudung biar kesan Melayunya dapat gitu. Oke, sudah. Ya konsep karakter utamanya. Gitu. Kalau yang di dalam bukunya nggak bisa dilihatin nggak? Misal yang ada di dalam bukunya, toko-tokonya apa aja? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Dia siapa? Ada penamaannya. Kalau di dalam buku kami sudah masukkan pengenalan karakter. Nah, jadi kalian bisa lihat langsung pengenalan karakter kalau kalian lihat bukunya. Ini pengenalan karakternya. Di sini ada Dayang Rindu. Dan ini Wayang Semu, ayah dari Dayang Rindu. Dan ini Kria Carang, kakeknya Dayang Rindu. Bisa dan juga dia ini ketua kepala desanya Desa Tanjung Iran. Dan ini Ki Bayi Radin ini tunangan resmi dari Dayang Rindu. Dan untuk yang di sini ada 3 karakter dari Kerajaan Palembang. Yang pertama ini Raja Palembang, Pangeran Ria. Dan yang ini Kria Niru, adik dari Pangeran Ria. Dan ada yang terakhir Temenggung Hitam. Ini apa? Politikus dari Kerajaan Palembang. Itu. Wah, Interaktif banget ya. Sangat menarik sekali ya dari karakternya, dari jalan ceritanya, dari segi visualisasinya. Dan juga buku ini bagus karena untuk mempermudah kita untuk membaca cerita zaman dulu. Karena kan yang seperti diberitahu sama Kak Satya dan Kak Yusar tadi, bahwa cerita ini aslinya masih pakai ejaan tempo dulu gitu kan, yang huruf punya tuh mungkin kalau anak-anak zaman sekarang susah gitu ngebacanya. Mungkin anak-anak zaman sekarang juga kurang ya mengenai cerita zaman dahulu. Mungkin hanya sedikit yang tahu mengenai legenda Kemarau mungkin. Dan juga cerita si Pahit Lidah. Ya, mungkin. Lagi Dayang Rindu ini kan. Dengan adanya media seperti buku terus, ilustrasi yang menarik, jadi lebih banyak yang ingin tahu dan nggak ada suara. tertarik untuk mengetahui buku itu. Ya, benar. Jadi ada yang ingin ditambahkan Kak mengenai karyanya? Kak Satya dan Kak Fikri? Kak Satya dan Kak
Fikri? Ya, namanya kita sedikit ada kendala mengenai sinyal. Nampaknya kita akan kembali lagi dengan Kak Fikri dan Kak Satya. Ya. Kita tunggu saja. Ya, karena kadang juga Masalah sinyal itu mempengaruhi ya, apalagi kita via online. Tampaknya perlu sekali sinyal yang bagus. ya. Mungkin jika ada teman-teman dan Bapak dosen yang ingin bertanya lagi bisa langsung aja via grup chat atau Mungkin pertanyaan di karya-karya sebelumnya juga boleh. Iya, nanti kita bantu. Nanti kita bantu jawab. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini tadi kelompok terakhir ya, Yuk? Terakhir, semuanya telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Kembali lagi bersama Kak Satya dan Kak Fikri. Kita sudah terhubung bersama Kak Satya dan Kak Fikri. Halo Kak Satya dan Kak Fikri. Halo Kak. Halo. Oke. Masuk. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak tentang karya-karyanya. Yang kami belum tahu. Fun fact-nya. Banyak. Apa tadi? Namanya semua informasi telah diberikan semua. Iya, kayaknya. Ini kira-kira ini lah. Jadi ya itu Kak karyanya. Ya, kalau ada yang nak tanya-tanya lagi bisa langsung kontak kami ya. Kalau ada yang tentang Oke, buat kalian yang ingin bertanya bisa kontak langsung kepada Kak Fikri dan Kak Satya. Mungkin mau menanyakan perihal bukunya. Ya, bukunya bisa dibeli di mana? Dan mungkin karya-karya lainnya yang nanti mungkin karyanya bisa dibagikan oleh ya, terutama untuk kami berdua gitu. Dan juga buat mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen yang sudah melihat presentasi tadi ingin membeli salah satu produk bisa dicek lagi, dilihat lagi di Instagram kami di Cafe Putu Disco dan sesuai kelompoknya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah diupload di Instagram di Cafe Putu Disco dan juga kami mencantumkan Instagram pribadi dari mahasiswa-mahasiswa tadi. Ini calon desainer. Calon desainer. Ya, itu lah. Ya. Oke, kita keluar. Sudah? Oke, ada yang ditambahkan lagi? Oke, kalau ada yang pengen baca, saya ulangin lagi ya. Kalau pengen lihat buku ini bisa lihat di postingan DBD. Itu ada barcode-nya. Kalian scan barcode itu, nanti dialihkan ke link untuk baca buku ini secara online. Oke. Oke, bagi yang kalian tidak mau mungkin bukunya kan belum masalah kan. Mungkin kalian bisa membaca dengan link yang sudah tersediakan. Di barcode yang udah disediain. Barcode-nya ada di mana? Di postingan Instagram di Cafe Putu Disco. Ya, bagi kalian yang belum follow silakan follow. Dan jangan nantikan informasi buat pameran selanjutnya. Yes. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi sama teman-teman dan dari Kak Satya dan Kak Fikri udah nggak ada yang mau disampaikan, kita ucapin terima kasih banyak buat Kak Fikri dan Kak Satya udah mempresentasikan buku tersebut yang menurut aku sih inovatif banget itu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 6 kelompok yang telah mempresentasikan produk mereka secara maksimal. Iya. Wow. Dan hari ini bagus-bagus banget sih. Kita nggak sia-sia sih. Nggak sia-sia. Live streaming selama hampir 4 jam ya? Iya, hampir 4 jam. Kita membantu acara. Memandu acara Huru Hara Bersuara ini. Dan tentunya juga Huru Hara di sini. Huru Hara banget. Mana sih? Jadi terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah join dan
Kak Satya, Kak Fikri, semoga sukses terus dan lancar sampai wisudanya, dan teman-teman bisa join ke sini. Kami segenap. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya menonton siaran kami. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika kami ada salah kata di sini, dan juga buat kakak-kakak semoga semuanya lancar. Semoga Apa sih buat kakak-kakak? semoga karyanya sukses. Amin. Karyanya bisa menjual. Amin. Dan apa yang disampaikan itu tercapai. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah maksimal memberikan suatu karya yang menjadikan wow, kami ini termotivasi. Dan jangan lupa juga buat semuanya, jangan lupa besok kita masih ada acara Hurhara Bersuara yang kedua, itu pameran UAS. Itu merupakan pameran seluruh mahasiswa desain komunikasi visual dari semester 1, 2, 3, 4. Dari jam berapa? Dari jam sama kayak tadi, dari jam 9 ya. Sampai selesai. Nanti kita bakal live stream lagi, jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel YouTube Kontek TV. Ya, dan kami juga sama kayak hari ini masih live, besok masih live di YouTube juga. Ya hari ini sama. Thanks Alpanitia. Siapa Eka? Thanks Eka, kita yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Saya kami akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat semuanya bisa aktifin kamera dulu, kita foto dulu bareng-bareng. Kita sebagai dokumentasi. Sebagai dokumentasi. Itu aja. Apa sih? Screenshot. Screenshot. Baca itu. Mungkin Oke. teman-teman Semuanya yang ada ya untuk benar. dokumentasi. Untuk dokumentasi. Mbak Adel tadi mana? Ayo, 1, 2. Oke, ini belum. Tunggu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih kepada dosen-dosen yang Pak Yasir setia menonton. Pak Eka. Alhamdulillah ketemu Pak Yasir. Pak Yasir, Pak Indra. Pak Indra Hadi. Terima kasih Pak. Terima kasih tugasnya Pak. Pak Eka, Pak, tugasnya Pak ya. Pak Indra, tugasnya Pak, dibantu Pak. Tolong Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Dadah Pak. Dadah Mbak Ina, Mbak Adel. See you next time. And